Halo Zawiber, kembali lagi bersama saya, host permanen. Permanen. Enggak sih, gue cuma ini doang, cuma magang doang di sini. Perkenalkan, gue Shane Valens, gue subscriber ke 314 dari Zawib. Aji diomongin dong bangsat. Kemarin dia ngomong, gue subscriber ke berapa Aji ya? 314. Dan sekarang gue ada misi rahasia yaitu ngebajak Zawib. Dan kebetulan tema hari ini adalah podcast. Nah, di sini kebetulan gue punya 2 tamu nih. Oh itu tamu. Iya. Halo, perkenalkan saya Rasam Khalil. Saya Apa nih? pekerjaannya itu biasanya itu saya ya kita review mainan lah kita sebut lah review ya. mainan. Kalau misal di Amerika ada namanya Rian di sini namanya Rasam gitu kan. Rasam Bro. Oh. Iya, saya biasanya review mainan. Terus abis itu kadang-kadang saya juga main game, cuman kemarin crash mulu gamenya kemarin gitu. Iya. Main game ya. Kebetulan horor ya? Iya, horor. Zombie lebih tepatnya sih. Wah, saran saya abang harus bikin channel, Bang. Bikin channel lagi? Iya. Iya, boleh gitu deh kalau gitu. Siapa tahu kan ada yang nonton, ntar nambah jadi 316. 317 sekarang baru. 17 sih sana ya? Oh, 18. Alhamdulillah nambah. Nah, kalau Anda? Hello, it's me again. Loh, kok it's me again? Nah kan lu ini ya, jatuh. Itu kan ada ini ya? ada kuncinya sih ingat gue dah. Gue pengen kayak gini aman. Oke. Apa namanya? Bentar. Nah, lu kan baru datang. Give me a second. Sewa sih menurut gue sih. Give me a second. Gestannya sibuk sendiri. Yes. Lu kan baru datang di channel Zawib ini yang saya pegang. Yang pegang, iya. Beda. Gak mungkin dong saya punya co-host, gak mungkin. Aduh jatuh. Co-host. Ya dirusak-rusakin Bang. Aduh, mahal tuh. Hello, it's me, Fadlan. Kerjaan gue di sini adalah 50% gabut dan tukang revisi skrip. Makanya kemarin ini ya, tiba-tiba manggil gue ya buat jadi host ya. Revisi skrip yang mana nih? Oh, lu kan kadang-kadang suka, Lan, tolong cek skrip apa bikin sebuah skrip ini. Nike kan itu biasanya. Iya. Buat lore video. Wah, kalau udah siapin lore video mah sekalian bikin channel gak sih? Iya. Bisa berdua gitu ya? Iya, berdua ya. Oke. Satu host, satu jadi co-host. Oke. Buat saling apa namanya? Simbiosis mutualisme, bersambungan. Hubungan. Nah, kebetulan nih, apa tuh? Gue sebagai host, gue ada topik yang lumayan seru untuk hari ini. Dan biasanya topik-topik yang gue denger sih biasanya dua host biasa sebelum itu topik itu aja gitu loh. Jadi butuh orang ketiga gue denger gitu loh. Gitu ya. Gitu. Nah, kebetulan topik ini cukup simpel aja. Kita ngobrol santai aja. Tapi gue juga pengen tahu nih. Anjing emang entot bangsat anjing. Bangsat emang. Apa sih kan ada beberapa waktu interval di saat taruhlah 2 bulan sebelumnya. Gue pengen nanya ke kalian. Dalam 2 bulan atau mungkin setahun sebelumnya, kalian udah mengonsumsi media apa sih dan apa yang klop di hati kalian? Medianya maksudnya ke anime doang atau apa? Boleh anime, boleh game, boleh film. Kayaknya lu udah kayaknya. Lu lebih panjang daripada gue biasa ngomongannya. Lu duluan deh. Kemarin tuh yang perlu nanya, yang suruh ngepromosin paling kencang sendiri kan? Sales. Media ya? Media. Main gue setahun ini yang gue makan cuma game sama anime doang. Tapi kan asik ada yang klop kan di hati. Gak mungkin dong. Tapi anime gue nonton cuma kayak Grandizer. Membuat. Oh ya, Grandizer. Grandizer apa tuh? Mecha Robot anime. Ini konsepnya bukan konsep. Kenapa bisa ada rebootnya agak aneh. Itu reboot? Yes. Berarti itu series lama? Iya, seri kan ini apa 13 saudara sama Mazinger sama Getter Robo. Nah, kebetulan gue awam nih buat meka-meka nih, gue gak ngerti nih. Jadi gini, anime nggak beda jauh sama original, cuma di tweaking dikit lah supaya modern dikit. Jatuhnya remake berarti. Iya, cuma kalau lo nonton ada something yang unik. Apa tuh? Lokasinya ganti semua. Oh iya kan? Dari originalnya apa gimana? Original Jepang. Pas remake Arab Saudi.
Mau tahu kenapa? Hah? Yang nge-budget itu orang Arab Saudi. Pantes. Orang apa? Saudi? Arab Saudi. Yang nge-budget animenya tuh orang Arab. Soalnya itu populer banget di sono. Iya. Makanya dibudgetin. Soalnya di kalau misalnya nih kalau di Jepang itu kan kita sebut Mazinger ya paling terkenal. Mazinger ya, Mazinger udah paling awal banget. Di Arab tuh paling terkenal Grenadier. Ada tuh why? Orang pada demen Grenadier. Gue pas pertama kali denger Warbound tuh kayak, di remake, oke, gue seneng dong katanya ada mecha baru gitu kan, yang jadul gitu kan. Yang jadul di remake. Tunggu gitu kan, terus tiba-tiba gue buka HP, baca news, hah? Siapa yang ngebudgetin? Arab Saudi. That oil money though. Tapi gue kan belum nonton. Anime bagus gak? Kalau menurut gue, ya soalnya gini, ada plus ada minus. Oke, pasti ada. Tapi ini klub nih, ini lagi klub. Lagi klub. Makanya gue juga nggak tahu makanya kan. Iya, gue baru tahu juga. Plusnya gini, buat tim gue tuh 12 atau 13 episode gitu. Pacingnya bagus, nggak terlalu racing lah istilahnya. Cuma masalahnya, minusnya, yang nulis shit. Oke. Oh, gue nggak ngikutin. Jadi 50% sometimes soap opera. Cuma Kayak drama itu. Untungnya bagus. Oke. Twistnya bagus. Ada satu twist yang singkat gue di originalnya nggak ada. Ini baru buat ini doang. Gue pas lagi nonton ternyata, wah, bener-bener ini lo ya. Bener-bener tercengang. Udah pas endingnya gue begini doang kayak, what am I doing? Berarti itu bener-bener ini kan, lu berarti emang udah klop banget, udah oke lah. Iya, betul. Solid. Karena nggak semua yang solid itu harus perfect, guys. Iya. Biasa, maksud apa, bagus aja. Gak jelek, gak bagus lah gitu-gitu. Iya. Kan? Lebih ke ini sih, kayak apa, nyantol di kita. Oh, sebagai konsumen media. Karena pasti nggak semua orang tuh suka apa yang kita suka kan. Pasti. Itu udah wajar banget. Sama satu lagi tambahan, ini pendek aja. Arknights. Itu udah lama banget tuh gue gak denger Arknights. Itu game kesayangan gue. Karena setahun terakhir kemarin tuh mereka do something yang menurut gue lumayan bold. Oh, gue tahu. Gue berikut kenapa? Coba. Jadi gue nggak tahu lu mikir yang sama atau gue. Mereka do something really interesting yang bikin gue kayak, that's interesting. First of all, limited karakter basically dikasih PT-nya dikurangin 100 jadi cuma 200, jadi kayak oke. Oh, itu gue baru tahu. Kalau unit lama basically lu dapat diskon basically 30%. Terus di beberapa tahun kemarin mereka mulai implementasi VA yang cukup unik. Unik itu as in underrated atau gimana? Sangat underrated. Mereka basically nyewa orang buat nge-voice Inggris di game ini. Cuma mereka nyari region yang sesuai sama semua karakter. Jadi kalau mereka ngomong, mereka beraksen semua. Ada aksennya. Yes. Gue pikir oke, cuma Inggris doang. I'm happy with this kan. Tiba-tiba anniversary keempat, gue ditampar. Russian sama Jerman full. Yes. Wait, you hear me right? Russian, Jerman full. Kata gue, that's interesting. Gak ada, gue gak kemana lagi main game kayak gini. Habis itu cuma Arknight doang gak sih itu aja? Iya. Terus beberapa bulan lagi gue ditampar lagi. Gue ada yang Zani itu, tapi itu kan katanya bukan Italian accent kan? Bukan Italian. Nah, ya lebih ada aksennya. Beberapa bulan setelah itu gue ditampar lagi full Itali. Full Itali. Kata gue, God damn. Berarti emang sengaja mau dibikin lebih beragam sih kalau kata gue. Jadi biar semua orang pada bisa bisa relate. Dan bisa kayak merasakan ini orang Itali, Bambino. Iya. Bambino. Tapi yang Inggrisnya aja itu aksennya udah pada bagus semua. Ada yang Texas dong berarti dong ini. Ada. Ayo Mbak, salah itu Australia aja ya. Itu Australia iya. Australia apa gimana sih kalau Texas? How partner? Ya kan anjing. Iya ada. Kayak apa? Take American accent itu. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin Seiyu, kemarin gue sempat juga ngomongin sama dia. Gak semua game tuh bisa kayak gitu gak sih? Kalau nggak semua. Nikkei pun juga menurut gue ada hit or miss. Ya kan? Habis itu sayangnya ZZ singkat gue nggak ada kayak gitu sih singkat gue. ZZ nggak ada. JP-nya menurut gue sih oke aja sih anjing sih. Terus habis itu
Apalagi tuh? Blue Archive ya gitu aja. Oh, berarti emang gitu doang. Maksudnya gini, lu tau gak sih yang anehnya Blue Archive apa? Kan Gua sekolahnya nggak main tuh. gini, sekolahnya kan ada yang kayak dari Rusia, ada yang kayak mungkin dari London gitu, dari Jerman gitu kan. Implementasinya. Tapi namanya Jepang semua gitu loh. Oh, iya, itu agak aneh cuy anjing cuy. Namanya tuh gak ada yang aneh-aneh. Makanya gua kalau Blue Archive kalau Azuren kan emang nama kapal. Iya, wajar. Yes, Uma Musume juga nama-nama kuda-kuda aslinya kan. Jadi makanya aslinya. kalau lu main pertama kali orang udah tahu Uma Musume kayak namanya apa? McQueen gitu kan, Meijiro McQueen, like McQueen. Stallion apalah gitu. Iya kan. Itu beda kan. Nah, kalau Blue Archive itu semuanya Jepang aja. Jepang. Kalau aku kayak ada dewa-dewa juga ya. Kalau Angkat sesuai sama region. Ada region karena karena gue suka. Kalau misalkan kan soalnya kan basically Angkat itu basically anggapnya bumi cuma ganti nama aja. Ganti nama aja kan. Kayak di PSN. Literally ada satu tempat nama Kolombia. Oh, ada Kolombia kan. Iya, heeh. Itu gue masih ingat. Cuma Kolombia bukan Kolombia, malah lebih ke US. Oh iya kah? Iya. Oh, gue udah gak main tuh sampai situ. Terus ada singkat gue ada namanya Fiesta mana agak. Terus gue juga lapar sih. Abis ini makan tiba-tiba jadi ingat iklan nih gue. Fiesta chicken nugget. Gue ingatnya yang dino kuning anjing. Fiesta parodiin apaan? Australia. Siesta itu lebih ke ini Eropa. Lebih ke dia tuh kayak Siesta tuh aneh. Soalnya dia kayak country kecil. Pisah dari satu country yang lebih gede lagi. Basically mereka independen. Isinya tuh basically air semua. Basically kayak pantai. Tempat pantai. Itu Siesta. Ada lagi atau lagi namanya Obsidian something, gue lupa namanya apa. Pokoknya basically mereka pisah dari tempat namanya Bolivar. Bolivar itu gue lupa itu kalau di bumi itu di kota apa. Pokoknya mereka pisah. Basically ada kayak internal politik bullshittery happening. Oh, Luxembourg gak sih? Gue lupa namanya. No way. Yeah. Cuma kan juga gitu kalau di Eropa. Terus apa lagi yang paling on the nose banget namanya? Ursus. Russia. Yes. Yep. Itu tuh paling on the nose banget aja. Lu ketebak langsung sama lu tuh anjing. Itu sama ini Yan. Gimana? Ya. Itu yang naga bukan sih? Yes. Itu juga Yan sebenarnya ada dua, ada Yan sama ada Langmen. Kayak ada Yang King. Adanya Red King. Oh, Red King. Itu Red King. bukan ini actually Red. Oh, itu. Beda itu. Gue aja gak tau kenapa namanya Red King ini. I don't know why you name it Red. Terus itu uniknya sama Yan itu ada dua. Ada Yan yang actually kayak traditional Chinese sama Langmen yang dystopian Chinese. Apakah itu sama aja seperti dunia sekarang? Well, yes. Cuma bedanya ini actually agak jauhan dikit. Mereka punya border soalnya. Oh. Jadi kayak dua tempat ini government-nya beda. Cuma masih nyatu. Ini bakal menjadi sensitif sih. Mungkin Acit ntar bisa edit. Kayak China sama Taiwan gak sih? In a way. I guess. By the way, ini bukan Acit yang edit. Gue yang edit. Kalau edit, gue yang edit. Tapi kayak kapan lagi di Gesa yang edit nih? Iya. Lah itu kemarin. Oh, itu lu juga ya? Iya. Tapi enggak, bukan. Kan itu Gesa kemarin Acit. Oh iya, Gesa. Tapi kayak lebih ke China sih. Masih China ke China ya. Cuma bedanya kalau ini lebih separate lebih jelas. China soalnya lebih ke China. Soalnya di satu sisi lu punya basically kayak full modern city. Oh, Chinese sama ada yang tradisional juga. Cuma yang satu lagi modern, cuma lebih tradisional. Lebih grounded Chinese-nya. Masih memegang adat istiadat. Ya, sampai sekarang tuh nggak tahu. Kayak ini nggak sih, kayak Kill nggak sih kalau bisa lu pikir-pikir. Tapi itu beda ya. Kalau itu kan lebih kayak ke tata ya kayaknya itu. Kayak itu lebih ke struktur. Gue tahu apa. Gue sensor kayak India nggak sih kalau lu pikir-pikir. The caste system. Yes. Kasta. I guess. Kalau itu lebih ke Kill nggak sih? Kill itu ya? Iya sih. Oh, ini kayaknya emang lebih kayak dua komunitas yang mereka tuh sebenarnya satu negara cuma dua itu doang kan. Cuma mereka punya dua ini aja. Ada nggak sih dunianya kayak gitu? Adat. Selain tadi yang sebut itu ya. Oh ada. Lah kita kan Indonesia kan juga banyak. Oh. Itu ya? Banyak. Kita juga banyak. Tapi satu hal lagi yang gue bingung sama Magnet, how the fuck you bring Cthulhu into this?
Yes. Itu udah konteks Outer Gods berarti ya. Itu udah konteks. No. Oh enggak. Cthulhu-nya bukan Cthulhu dari luar angkasa. Dari bawah laut. Tapi bukan Cthulhu dari bawah laut ya? No, tergantung. Tergantung ini nggak sih kayak Abigail sih kalau lu ngambil Lovecraft masih dari Outer Gods. Cuma ada Cthulhu dan yang Cthulhu dari air. Kalau gue taunya itu emang dari Outer God, cuman dia turun ke air, ke deep sea jatuhnya. Kayak Abigail kan bukannya dia Cthulhu luar angkasa. Dari luar angkasa kan. Yes. Cuman dia tinggalnya di air. Iya kah? Iya, kalau Cthulhu. Kalau Abigail kan dia kan ini apa? Cliff of something. Cliff of Rhizome. Iya, gue lupa nama godnya apa. Clifford. Iya, Clifford, nah itu dia. Soalnya pas gue main satu event, terus pas mereka bilang, oh yeah, we have the thing called Seaborn. Terus gue lihat musuhnya bentuknya gimana. What the name of Cthulhu is this? Terus pas gue baca lagi, seafood. Oh frick, it's actually just Cthulhu. Just Cthulhu straight up. Berarti kalau lu itu, sekarang lu lagi ini sama arcade banget ya berarti? Apa? Lebih ke Limbus gak sih kalau lu sekarang? Oh, apa masih Limbus? Aku sih, gue dua-duanya sama sih. Sama-sama aja kan ya? Iya. Dia tuh kalau top ranking gamenya ya, Limbus Arknight paling atas anjing. Bawahnya tuh udah kayak ZZ, Sunset. Paling tinggi tuh itu anjing. Dua game itu. Soalnya mereka tuh yang paling lulus dari segi F2P juga kan juga itu. Terus F2P. F2P friendly jatuhnya. Iya. F2P friendly. Sama storytellingnya agak cukup menarik. Arknight yang lumayan menurutku yang lebih gila lagi daripada Limbus. Kalau dari segi storytelling. Kalau menurut lo HI3 sama Arknight? Kan sama-sama complicated tuh seinget gue tuh kan dua-duanya. Tapi kalau ngomongin soal complicated, no dari storytelling, gak usah complicated. Kalau storytelling, gue lebih prefer ke Arknight daripada HI3. HI3 kan dia fokusnya lebih ke karakter fokus. Kalau Arknight itu ya wordnya ya dia. Iya, lu bayangin kapan lagi lu punya company bikin video 3 menit cuma ngebahas dunianya doang. Berarti emang dan mereka bikin 2 kali ke ini, ke world building. Yes. HI3. Tapi emang kalau Hoyoverse ya, yang gue lihat sih emang fokus ke world building. Kayak lu pernah nggak lu baca story, di satu story orangnya ganti baju, tapi lu nggak di game-nya belum ada, cuma bajunya udah ada. Baju udah ada, berarti emang mereka tipikal udah buildingnya udah jauh banget. Tipikal yang ini emang kerjain world building dulu baru story. Gue lagi ngebaca beberapa event lama kan. Gue lagi di event namanya Mariana kok. Ini basically bayanginnya Poland, cuma semuanya jadi capitalistic competition night. Tipikal capitalistic. Oke. Cuma di situ ada mereka nyebutin beberapa nama. Blood Knight sama ini Black Knight. 2 orang ini nggak muncul di event ini. Disebut doang namanya. Di event selanjutnya baru nongol. Bahkan Black Knight itu udah pindah negara. Ini jatuhnya milking karakter gak sih sebenarnya? Atau kayak subtle foreshadowing. Iya, subtle foreshadowing buat next event. Enggak, bukan buat next event. Event tuh kan bisa sampai 6 bulan. Kayak literally lama tiba-tiba cuma foreshadowing doang enggak sih? Nongol terus tiba-tiba. I am this thing you call Black Knight. Kata gue, oh shit. Sebenarnya itu juga banyak gak sih di game-game lain? Sebenarnya banyak. Dan itu sebenarnya bisa jadi plus minus karena kalau misalnya lu tipikal gamer yang enggak merhatiin story gitu, itu lu kayak ini what the fuck siapa ini? Itu siapa sih? Tapi kalau yang baca story pasti langsung kayak ini sini gitu kan. It's him. Soalnya ingat gue kayak di contoh Nike gitu kan. Nike atau enggak HI3 ada nggak sih kayak gitu? Apa? HI3 foreshadowing HI3 gitu. Ada. Yang karakter itu Kevin ya, cuman Kevin doang ya. Terus kayak nggak tahu kayak apa itu di otakku cuma itu doang kayak Blue Archive. Ada foreshadowing? Ada beberapa, tapi nggak banyak. Tapi nggak banyak karena. Tapi sebenarnya emang itu bisa jadi apa ya? Pisau bermata dua sebenarnya. Pisau bermata dua. Kalau player lu nggak terpaku banget. Iya, cuma kayak numpang lewat doang. Lu mau tahu yang lebih sadis apa lagi? Apa? Kalau aku kan masih mending in game. Apa? Satu event ke event yang lain. Lu mau masih tahu nggak foreshadowing Limbus kayak gimana? Lu bayangin dari 2 game sebelumnya ada satu scene orang lagi minum teh belakang gedung hancur. Oke? Kemarin gue main, literally gue liat itu mapnya ada literally bangku, meja, payung,
Ada cangkir teh. Gedungnya hancur. Kata gue, kayak gue pernah lihat nih. Oh. Lu bayangin orang yang main Limbus doang, itu nggak tahu itu apa. Ini 2 game sebelumnya loh, 2. Bukan 1, 2. Limbus lama-lama gue pikir-pikir kayak FNAF anjing bangsat anjing. Iya anjing. Kebanyakan ini banget tuh. Kayak di FNAF 1 apa sih? Satu banget anjing. Kayak banyak banget FNAF kayak gitu kan sih. Iya, FNAF gitu. Terus kata gue, mereka cuma nge-callback buat itu doang kan. Nggak mungkin nge-callback yang lain. Kemarin update kan, part 2, story-nya nongol. Gue baca. Orang yang minumnya nongol lagi di story-nya. Di flashback itu gue gak bisa relate sih, karena gue tipikal main game tuh yang speedrun. Iya, gue tahu. Maksudnya gue ngerti orang yang main Limbus cuma Limbus doang, itu pasti hype-nya ada. Pasti enggak semua game kayak gitu. Semua game kayak gitu. Contoh kalau jauh-jauh anjing teman kita ikut. Which one? Ada satu apa? Yang bertelur mulu. Apa Dragon S? Bukan yang itu, yang satu lagi yang Jakarta Barat. Iya. Oh iya. Benar. Itu satu tuh contoh. Oh, iya. Soalnya apa? Gua agak out of topic tuh. Iya. Ya. Menurut lu tuh sekarang tuh udah masuk ke ini enggak sih? Bukan story tapi grafik. Orang nyarinya tuh kayak gitu tuh. Itu yang jadi masalah juga sih. Kenapa orang kayak lebih milih untuk lu main itu kita ya kayak tadi lu kalau lu kan kesel tapi ada cuma singkat cerita kan. Iya. Cuma kan ada beberapa orang kayak gue cuma mau main ya karena pertama emang bagus aja. Bagus. Emang looking good. 2 waifu. Iya. Ya kan. Terus ketiga ya itu karena grafiknya gak sebagus kayak gitu kan. Maksud gue kan Arknight sama Limbus Arknight sama Limbus kan gameplaynya ya cuma gitu aja kan anjing. Lebih ke arah visual. Yes. Dia emang lebih ngejual karakternya emang. Pendalaman karakter. Azurnya juga sama. Cuman Azur kan menurut gua anjingnya itu story eventnya itu gak muncul-muncul lagi ngentot emang anjing bangsat lu hanya bisa main. Dan itu story-nya dari event. Dari event kalau Azurland Blue Archive story-nya bacak. Story-nya turun naik. Terus habis itu karena kalau Blue Archive emang orang kalau menurut gue ya jual kara menurut gue jual karakter kayak Loli DKK gitu emang jual cantik gitu kan. Nike juga sama jual pantat gitu kan nanya kan. Karena ada 2 orang temen lu juga tahu siapa. Ada yang satu memang gak tertarik sama gameplaynya makanya nggak main. Ada juga memang yang tertarik cuma karakternya doang. Ya biasalah masuk keluar. Ada juga memang yang fully invested. Tapi yang fully invested itu menurut gue jarang sih menurut gue sih. Karena gue yang nggak nyangka kalau Nike itu komunitasnya masih dikit di Indonesia menurut gue nih. Karena nggak sebanyak kayak Arknight atau Blue Archive. Kalau lu bandingin Arknight sama Blue Archive sama Hoyo emang itu kayak Hoyo paling tinggi nggak sih menurut lu? Hoyo emang paling tinggi. Hoyo itu kan apalagi Limbus pada ada yang tahu aja. Limbus iya. Lumayan. Gua aja kaget kemarin pas di Comiket Natsu ada booth Limbus di situ. Berarti emang orang Jepang ada juga yang main. Ada iya. Limbus di Jepang lumayan naik kan. Nah, kalau Jepang mungkin karena emang suka game storytelling kayaknya menurut gue ya. Karena dari game yang masuk gue kayak story gitu juga kan anjing kan beda jauh banget sama yang lo kan yang main game US juga kan. Gue jarang main game story US kan. Perbedaan Western sama JP apa tuh itu? Dari storytellingnya kayak dari apa gitu kan anjing kan. Kenapa jadi kayak gue hostnya sih maksudnya? Aku masih magang jadi host. Tapi pas banget sih karena tadi gue pengen brought up itu sebenarnya. Pengen brought up itu. Karena gue kebetulan taruhlah 2 bulan yang lalu. Makanya kan gue bilang 2 bulan yang lalu kan. Gue sebenarnya lagi coba mainin sama lanjutin game yang sempat gue drop tahun lalu. Nah, ini masalahnya tuh antara apa ya? Ini game langit dan bumi. Western atau JP? Atau dua-duanya Western JP? Game yang gue drop itu adalah Persona 3 Reload. Oke. Dan JP? JRPG. Dan yang baru aja kemarin gue tamatin, itu baru kemarin. Itu adalah, ini pasti kan ada yang tahu. Buatan, sebenarnya dia bukan AAA, tapi dia AA. Karena dia dari developer indie, yaitu Clair Obscure Expedition 33. Iya gue tahu itu. Itu yang turn based itu ya? Yang turn based juga. Yang gimmicknya dia bisa nge-parry saat di turn based. Ya, entah kenapa tiba-tiba lo jadi Paper Mario. Karena emang itu Mario and Luigi itu yang pertama tau. RPG itu yang bikin apa? Lu bisa berinteraksi di luar turn tuh mereka pertama. Emang nah, kalau misalnya lu tanya,
Tapi itu kan adalah 2 game yang berbeda kan. Satu JRPG, sedangkan satu taruhlah game western. Iya. Di saat gue memainkan kedua game tersebut di waktu yang bersamaan, itu mereka adalah apa ya, masterpiece di kandangnya masing-masing. Yes. Dan nggak ada yang kayak perbedaannya ini bisa. gitu. Karena emang walaupun sama-sama RPG, mereka tuh storytellingnya beda jauh banget. Cara mereka ngejelasin something itu beda banget. Western sama JP itu kenapa kalau nge-storytelling mereka punya cara ciri khas masing-masing. Mungkin karena faktor ini ya, geografi ya, budaya ya. Arigato. RE itu jatuhnya dia JP atau Western ya? RE itu ya? RE itu jatuhnya dia itu JP. Cuman kebetulan dia influence-nya Western. Kalau lo mau main RE yang bener-bener JP banget tuh dari RE 1 sebenarnya. RE 1 ya? RE 1 soalnya kayak gue main ini ya, Alan Wake. Sama, kan basically kan tembak-tembakan juga. Sama gitu, juga tembak-tembakan. Iya. Sama RE kan. Dua-duanya gue demen sih jujur sih. Mereka punya ciri khasnya sendiri yang memang kayak lo berdua bilang. Alan Wake yang gue demen itu, ini yang gue nggak tahu ya kalau menurut lo berdua ya. Mungkin ada beberapa orang juga. Gue tuh kadang-kadang suka males baca teks. Sama gue juga. Jadi kalau di JP itu yang gue tangkep itu, kadang-kadang tuh game suka ada yang ini. Kayak RE contoh. Enggak, paling kesel tuh gue Fatal Frame anjing. Fatal Frame itu gini, hampir 50% itu baca, bukan mainin. Oh, ada lordamnya. Lordamnya. I'm doing my shit kayak Dan satu page itu tuh satu page bisa panjang 5 page. Itu yang gue agak males. Makanya sebenarnya tuh Fatal Frame itu kalau lu live stream gue ya. Lamanya itu cuma bukan karena lama main. Bacanya, sumpah. Bruce reading. Nah, terus abis itu kalau RE nggak banyak, nggak sebanyak yang gue kira. Kayak cuman ya kayak ini gitu doang, atau subtle buat next box-nya atau apa gitu kan. Nah, Alan Wake nggak ada sih gue nih. Ada tapi dikit biasanya sih. Alan Wake. Terus game apa lagi yang gue main? Ghostbuster. Ghostbuster video game. Apa lu nggak tahu? Gue paling zaman PSP doang. Ada jadi game Ghostbuster, game Xbox 360 sih ingat gue. Oh, udah lama berarti. Itu PS3. Itu gue udah banget main Ghostbuster itu. Itu game favorit gue dulu masih kecil banget. Selain ini ya, selain game-game yang maksud gue kayak COD Black Ops gitu kan. Cuman biasanya tuh kalau menurut gue perbedaannya tuh ini nggak sih dari jamnya. Western tuh biasanya lebih pendek dibandingin JP kalau untuk story. Iya. Iya, gue berasa nih yang di Expedition 33 sama Persona 3. Soalnya kayak gue main di pikiran gue itu, gue main R itu bakal lama. Di pikiran gue, ya kan? Karena gue setiap lihat orang main dulu pas yang game pertama keluar gitu kan, yang remake ya. Orang tuh ngupload 2 jam, sejam, kata, oh bakal lama nih gue main nih ya kan anjing kan. Lumayan. Udah masuk kastil gue kan anjing dalam berapa minggu gitu kan, 1 kali gitu kan. Gue kira tuh bakal kayak satu map itu bisa lama gitu loh, ngerti gak lo? Karena kan tipikal JP kan kayak gitu maksud gue gitu kan. Nah, kalau gue ngeliat Western ya, gue ambil contoh COD lah kita bilang gitu ya. COD tapi kan memang fokus campaign. Itu cuma 4 jam 5 jam kan sih gue kan. Nah, tapi bedanya BioShock, gue tanya, dan itu storytellingnya berapa lama? 18 jam. Anjing gue bilang kan. Iya, beda. Beda kan? Malah kaget cuy anjing cuy. Sebenarnya ada faktor ini, Cap. Kalau Capcom itu, mereka itu mainly kan itu berawal dari company arcade. Iya sih, memang sih. Jadi mereka tuh lebih ke, betul. Jadi mereka tuh emang lebih mainnya tuh ya masih yang kayak, lu harus ada, ini loh lebih cepat. Kayak ada type attack-nya sendiri. Jadi ada charmnya juga Capcom. Jangan beberapa game horor kan lebih fokus ke ini kan, layarnya immersive. Kayak dia masuk ke dunia dulu terus kayak ini ternyata apa nih, ancamannya apa. Baru kan kita baru kayak dapat menilai bahwa ternyata game ini adalah masterpiece ya. Dan kalau Capcom itu dia punya 2 cara, antara lu emang udah suka banget dengan genre tersebut atau lu tipe orang yang bener-bener gue pengen selesai nih game secepatnya. Karena fun-nya di situ. Seni arcade itu di situ.
Oh tuh Capcom ya? Tuh Fatal Frame dari mana sih? Itu Koei Tecmo. Itu Koei Tecmo. Nggak ada nyebut Bandai kan? Bandai kan publisher, bukan developer. Tunggu masa gini ya anjing ya. Sebagai penyepong Sony dulu gitu kan. Dulu karena nggak ada lagi game portable-nya kan anjing kan. Kan game Bandai banyak yang bagus kan storytelling-nya kan anjing kan. Iya. Sekarang kenapa banyak? Gua tuh kesel anjing karena sekarang udah gak banyak game-game storytelling dari Bandai menurut gua. Terakhir yang bagus kayak TOA. TOA Square Enix itu ya beda ya? TOA itu Bandai kan? Bandai, God Eater, Code Vein. Sekarang Nexus banyak plot hole anjing. Entot emang. Terus habis itu apa lagi ya? Game-game Bandai ya yang gue inget lagi ya. Apa lagi kan? Aku juga lupa game. Ini kayak Gundam gitu gak sih? Itu jangan cuy, lu jangan gali kuburan aja. jangan. Itu Gundam Evolution. Info aja viewers. Dia tuh pernah ketagihan Gundam Evolution, tutup goblok. Gue gini ya, gini. Gue itu jatuhnya apa sih Hero Shooter ya namanya? Hero Shooter, iya. Gue tuh gak suka, gue gak main Overwatch. Gue gak suka game-game Hero Shooter. Bahkan dulu Paladin aja gue gak lama mainnya. Gundam, selain karena gue bias Gundam. Have fun playing that game. Walaupun kadang-kadang stres juga gitu kan anjing kan. Tutup anjing berapa setahun dong bertahan anjing, gue inget banget. Dan anjingnya itu mending kalau setahun tapi masih banyak yang main. Setahun sepi. Kan. Sepi banget. Orang ini lagi orang dan itu banyak banget flaws-nya anjing. Banyak banget flaws-nya anjing menurut gue tuh anjing itu. Tadi gue belum jawab yang pertanyaan lu yang pertama anjing ya. Iya. Lu lagi klub apa sih? Bentar Fadlan tuh emang beda cuy anjing cuy. Bentar Fadlan tuh bisa berapa lama anjing? Dari tadi jatuh tangent. Tapi enggak apa-apa bisa jadiin shorter episode-nya. Apa? Jadi mini clip. Mini clip bisa anjing. Gua aja tapi dari yang lu jelasin ya. Terus itu lebih ke art night tadi tuh. Ketimbang ini Limbus kah? Ketimbang Limbus. Karena dia dulu emang udah benar. Dia lebih ke art dari cara dia. Soalnya dari gue emang art night dulu baru Limbus. Iya. Soalnya kan salah. FGO dulu baru Art Night. Salah, lu lupain game favorit lu dulu. FGO. Soalnya pas lu ngobrol dulu lah, gue kencing. Gue tahu Limbus itu baru-baru ya? Gitu ya. Kayak setahun apa 2 tahun kemarin. Masih baru ya tuh ya. Soalnya gini, Limbus itu baru bentar. Biasanya tahun berapa sih? 2023 kalau gue. Kan ya? Iya. Pokoknya basically baru anniversary kedua lah. Oh iya, berarti iya baru. Iya. Pokoknya gue tahu Limbus itu gara-gara ini game mau keluar gitu kan. Gue nggak tahu apa abis itu. Gue cuma tahu ini ada game baru mau keluar namanya Limbus Company kan. Gue cek kan. This look neat. Oke lah. Terus gue cari kan siapa yang bikin gitu kan. Gue pikir orang baru gitu kan. Mereka punya nama nih di game-game sebelumnya. Cuma masih indie gitu kan. Nekat bikin gacha gitu kan. Katakan oke, gue cari kan gameplay yang 2 game sebelumnya. Gue awalnya yang pertama gue nggak nonton. Soalnya kan SCP management kan. Jadi gue nontonnya agak bosan gitu kan. Gue lari ke game kedua. Untungnya di game kedua, game pertama masih kayak di senggol-senggol dikit gitu kan. Masih nyambung lah. Masih callback ya. Iya. Gue ituin katanya, cara mereka storytelling menarik nih. Gue Limbus makanya gue tungguin dong. Limbus keluar, gue itu katanya, beda karakter, beda kan berarti yang 2 game sebelumnya harusnya nggak disenggol-senggol gitu. Senggol lagi ya. Cuma pas udah masuk chapter 6 itu mulai kesenggol. Mulai ada callback-nya juga. Tapi senggolnya unik. Nggak actually di calling. Cuma kayak soalnya gini, Limbus tuh punya prinsipal show don't tell. They show you something. Berarti emang narrative voice mereka emang lebih suka ngasih sesuatu ketimbang yang kayak Lordam gitu. Iya. Mereka Lordam sometimes masih tahu. Cuma kalau Lordam buat hal yang emang baru banget dijelasin di seri ini. Kayak misalkan di company ini mereka teknologinya ini. Terus di Lordam dikit kayak 2-3 paragraf gitu kan. Habis itu udah. Karena itu yang belum pernah dijelasin. Cuma kalau something udah dijelasin, mereka show don't tell. Kayak lu bayangin, gue lagi baca story enak-enak gitu kan.
sore enak gitu kan, tuh orang lagi mental breakdown gitu kan, lagi itu, terus tiba-tiba di layar lo ada tulisan ungu terus ganti jadi merah gitu kan. Oh itu berarti karakternya beda tuh ya? Yang ngomong tuh beda orang gitu kan. Terus tiba-tiba ada satu scene, literally 1 second, lo kalau lo kedip itu lo bakal nggak tahu apa-apa. Nggak tahu itu, nggak tahu konteksnya. Terus lo battle kan sama orangnya tuh ngedistort jadi kayak monster gitu kan. Lo harus ngalahin terus supaya dia jadi balik ke manusia. Loading screen, cara kerja loading screen Nimbus kan dia bakal ngasih CG kan. CG terakhir yang lo lihat itu bakal ada di situ. Lo bayangin, gue abis kelar itu battle, gue di jump scare sama CG dari kayak 5 tahun kemarin. What? Yes. Jadi ada CG di game pertama, cewek tiduran, matanya nggak ada. Soalnya kan pas di game pertama lo nggak tahu itu siapa. Soalnya orangnya amnesia. Cuma kecat cewek tiduran di rumput. Dah. Itu doang. Lu bayangin gue lagi main Nimbus tiba-tiba di jump scare sama gituan. Literally white moment jump scare. Itu berarti emang bener-bener emang sih buat fans yang dedicated, tau nggak sih kalau series. Tapi anehnya entah kenapa setiap orang yang main Nimbus itu entah kenapa tiba-tiba mereka jadi masuk cult gitu loh. Tiba-tiba mereka kayak oke. Yang main. Yang baru main Nimbus nih, baru masuk kayak masuk chapter 4, chapter 5 gitu kan. Entah kenapa tiba-tiba mereka nggak lanjutin chapter 6. Mereka balik ke belakang. Apa tuh? Mereka main game sebelumnya. Oh, buat tahu lore gak sih itu kayaknya? Mungkin buat tahu lore. Buat tahu lore atau buat tahu kayak reference-nya kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu kan orang-orang. Kebanyakan begitu. Mereka nggak lanjut story. Mereka mau loncat ke belakang. Jadi mau lihat dulu reference. Iya, lihat dulu baru lanjut gitu kan anjing ke chapter 5 ke chapter 6-nya. Jadi kayak interaksi community Nimbus tuh aneh. Jadi sometimes ada orang nanya kayak, oh iya, who the hell is this woman? Kayak, tapi jatuhnya banyak yang backseating nggak sih jatuhnya gitu? Enggak. Enggak. Kalau soal gameplay ya, soalnya mereka lebih backseatingnya lebih ngebantuin. Soalnya sekali lagi, Nimbus itu difficulty-nya kurang ajar. Lo bayangin gue kemarin lawan bos itu basic 1 jam lebih. 1 stage doang. 1 jam lebih. I can't be asked. Elden Ring lo lawan 1 bos berapa jam? Apa ya? Elden Ring lo. Kalau Elden Ring kan mati hidup mati terus. Kalau ini one shot. Kan gue nanya aja bangsat. Kalau bukan ini anjing. Iya. Itu gue cuma kayak paling. Soalnya kalau misalnya gue liat Steam lu pas masih main Elden Ring tuh lu Elden Ring mulu, makanya gue penasaran anjing. Oh. Paling lama gue 3. Lawan 1 Elden Ring only kan, bukan yang DLC-nya kan? Apa DLC juga nih? Enggak, jangan DLC enggak usah. Kalau DLC, gue tambahin aja deh. DLC gue 6 jam. Ada 1 bos. Itu yang gendut itu ya anjing ya? Yang meme kayak senat ngelawan itu bukan si anjing sih? Oh bukan yang itu? Cewek. Oh cewek. 6 jam bukan. Tapi atau emang masih jatuhnya sih lumayan standar sih. Lo kemarin non out berapa lama? Siapa? Non Ort. Ort itu gue 2 hari. 1 hari gue sekitar 3 jaman. Ya, itu buat phase 1, phase 2 emang beda-beda aja sih. Beda-beda kan. Gak semua orang bisa. Apalagi Ort kan ada wiki. Ort ada wiki jadi lu bisa jadi lu tinggal bikin. Tapi wikinya nggak guna. Nggak guna ya yang Ortnya. Wiki cuma ngasih tahu, oke, lu basically kasih tahu, oke, di note ini lu bakal lawan Ort. Ini bar ada sekian. 1 bar bakal ini. Soalnya kelasnya random. Jadi gue nggak tahu. Oh jadi dia nggak fix random, maksud gue yang ada RNG-nya Pak. Jadi bener-bener tergantung dari gamenya. Bener-bener RNG, bukan yang kan soalnya kan ada beberapa yang kayak maksudnya gini, game puzzle kan biasanya kan kayak ada nih di tutorial ini cara nyelesainnya dan semua game sama kayak gitu loh maksud gue. Oh nggak ada RNG. Bener-bener pure RNG gitu ya. Gue itu pas lagi lawan Ort gue literally gue pernah dapat 2 rider sekaligus back to back. Kata gue bacikur, gue nggak punya assassin. Ya emang RNG. Kalau dari ranah RNG ya itu Shin Megami Tensei Persona juga buat super bagus. Oh iya kah? Ya, karena enggak semuanya tuh bisa. The amount of button you need to press to just buff and debuff is ridiculous. By the way, gue jarang main game JRPG. Kan. Jadi ya nih mereka berdua yang lebih sering. Biasanya emang ranahnya tuh kalau JRPG itu lebih ke either you get fucked by the RNG or you get blessed by the RNG. Iya. Dan jatuhnya kalau misalnya kita ngomong RNG, kalau misalnya lu coba speedrun RE4, RNG base sebenarnya.
RNG juga kan? RNG juga, iya. Kayak ini gak sih, kayak gue kan sempet nyobain yang hardcore kan, buat ngetes game masih keras atau enggak. Sehingga gue ada satu stage, kalau gue main normal tuh gak ada si babi pala babi, tapi pas kemarin tadi gue main tuh ada yang pala babi. Emang harus di sini ya? Gue bilang gitu kan anjing kan. Sehingga gue seharusnya kayak di sini aja. Pasti kan situ. Karena lo pilihnya ikutin lebih naik. Tapi sih kalau yang gue suka dari Capcom adalah kalau misalnya lo menaikkan difficulty, beda pasti ya. Beda, experience-nya beda dan juga reward-nya juga naik. Iya. Iya kah? Iya, reward-nya itu justru kan lebih forgiving. buat hard difficulty. Iya. Tapi kan jadi makin mahal bukan katanya di tokonya itu. Iya, makin mahal, tapi kalau lu bisa ya sepintar lu aja buat conserve ammo atau apa, itu lebih generous ketimbang sama halnya dengan game Persona sih. Makanya emang selling point JRPG adalah kayak mungkin lu tipikal orang yang sebenarnya udah tahu mekaniknya, tapi supaya nggak langsung selesai, nggak stagnan, dikasihnya tuh udah sesuai dengan reward, setara dengan difficulty-nya. Reward setara dengan difficulty. Dengan game western. Mereka itu kalau bikin game yang difficulty-nya kan ada tuh namanya organic difficulty atau apa, gue lupa termnya. Tapi itu ada term di mana kalau misalnya lu pernah nggak sih kalau main game itu coba yang difficulty, taruhlah hard atau mungkin very hard, itu cuma buat nambahin ketebalan HP musuh doang. Iya, jadinya bullet sponge. Nah, mungkin karena gue orang yang suka main JRPG ya, gue tuh ketika ngelihat difficulty sama dengan equal more health, kayak agak kayak ada turn off dikit sebenarnya. Kayak nggak kreatif aja. Biasanya bener-bener cuma gitu doang aja, cuma nambahin darah doang. Musuhnya dapat second turn lebih daripada mereka dapat more HP. Daripada more HP. Kemarin pernah habis kesusahan tuh ngelawan bos Fatal Frame dia. Nah itu karena apa tuh? Satu, basically dia punya 2 phase. Ada phase bawah air sama atas air. Dan gue harus buat dapat good ending, gue harus ngalahin dia di atas air. Masalahnya kalau misalkan gue deal tuh masih mes, gue takutnya dia nge-switch ke air, terus lagi ke air, terus pas gue foto lagi, ntar takutnya makin dalam air. Dan fun fact yang kemarin kita dapetin dorong ke kotak, itu RNG juga. Iya. Itu bener-bener kata orang tuh ada yang berapa kali ngulang-ngulang gak dapet, cuma didorong-dorong mati lama-lama dianya kan anjing kan. Sedangkan kemarin si Padang kan pernah main pas yang itu. Apa dia bilang katanya bener-bener nangkep ya? Enggak, jadi di Fatal Frame itu ada 2 tekniknya, 2 tag. Ada literally who I hit you sama I grab you. Sama di grab. Di ending itu spesifiknya pas dibilang didorong itu di hit. Bukan di grab. Dan lo harus diri di depan box ya. Nah terus habis itu ini gue juga suka ya kalau game JRPG ya, endingnya itu macam-macam, itu yang gue demen. Multiple ending. Yes. Gue nggak tahu kalau misalnya gue kayaknya nggak jarang banget main game yang western yang ada multiple ending, kayaknya gue emang jarang kayaknya. Jarang. Cuman dari semua game yang gue mainin, contoh Code Vein, ya kan anjing kan paling gampang. Code Vein tuh ending ada 3. Pernah lo mainin juga nggak sih di Zoid? Enggak. Oh ya pernah. Dan itu kan memang tujuan dari awal gue dapetin yang true ending. Ya kan. Itu aja kan kita harus dari awal. Jadi basically kayak lu bilang new game kan, karena gini kita kan nggak tahu di awal-awal gimana gitu kan. Di awal kita main biasa aja dapetnya normal ending, bad ending gitu kan. Nah kita pengen dapetin true ending. Kita main new game plus. Musuh lebih susah dari kakak gitu, ribut lebih gede. Dan biasanya nggak sih kalau game-game yang kayak Code Vein gitu atau nggak kayak misalnya gue nggak tahu Persona ya, lu pasti dapat seven lu gitu loh, duit deh kakak gitu-gitu kan aja kan. Buat game plus. Sehingga gue maksudnya juga ada kayak gitu, gue gitu kan. Itu ada. Sempat dia di add Spider-Man juga. Spider-Man kan. Malah gue pengen main Spider-Man tuh. Seru. Kalau misalnya buat ya tipikal lu yang mau turn off otak lu buat story kayak gue cuma mau jadi Spider-Man. soalnya tuh gue nggak tahu lu inget atau enggak. Dulu tuh ada game Hulk PS2. Oh itu seru tuh. Yang loncat-loncat gitu. Itu fun banget anjing. Itu fun banget. Kalau di game sebenarnya tuh gue suka kayak gitu. Di PSP itu gue Transformers inget gue. Yang lu bisa atau PS2 ya singkat gitu ya. Yang mana? Yang dia di kota, dia bisa ngelempar mobil, lu bisa ngelempar itu. Itu GTA Transformer sebenarnya. Iya, GTA Transformer. Ada. Gue lupa tapi antara PSP atau PS2 gue lupa tuh. GTA Transformer PS2 banyak banget anjir.
Emang iya ya? Banyak. Gue jujur. Gue mainnya yang itu doang kayaknya. Transformers game itu skin gue di PS2 itu skin gue ada 2 atau 3. Iya makanya yang gue tahu cuma 2 atau 3. Karena zaman PS2 ini juga fun fact ya. Zaman PS2 itu adalah zaman di mana Oh ya, by the way, Shen itu penyepong Sony, jadi dia lebih apal ya. Ya, konsol. Ya tipikal konsol gue. Konsol gamer. Zaman PS2 itu ada zaman di mana tuh movie sih jadiin game karena dananya dikit. Dananya tuh gak se-wow sekarang. Oh, dulu game apa sih yang dari film yang kocak anjing? Game dari gimana? Toy Story. Oh, itu seru anjing. Iya. Itu seru. Apalagi yang itu itu Mas Ing punya satu. Oh. Ini terus, Monster vs Alien. Iya. Monster vs Alien. Terus gue ingat ada Bolt. Ya, Bolt ada. Terus yang hamster. Literally semua film G.I. Joe ada. Semua ada. Semua film pasti ada PS2. Itu nah, kenapa sekarang nggak ada? Karena sekarang dananya itu setara dengan film. Dan rata-rata sekarang ya, gue baru tahu loh. Gue sempat kemarin research kan. Kalau misalnya orang tuh lebih milih main atau nonton. Rata-rata tuh orang tuh lebih milih main karena dia tuh as a player, karena dia ngerasain dia jadi pergerakannya. Dan mungkin tuh ada alasan kenapa kita tuh suka ngelihat game-game western ya, yang kayak temanya tuh kayak War, Us, yang di mana tuh yang RDR ada juga sih, ada juga. Betul itu goti gue tuh yang menang God of War. Itu apa ya, kayak ada elemen fantasinya, tapi juga ada banyak pesan moral. Kayak God of War yang terbaru kan dia jadi bapak how to be let the past be the past lah kayak gitu kan how to be. Dan kebetulan kemarin gue juga ada temen nih yang suka Death Stranding. Itu nggak pernah. Oh, lu nggak pernah? Soalnya gue denger kata orang itu basically film cuma game aja gitu, basically anjing katanya. Iya. Kerjaan lu cuma jalan doang. Cuma jalan jadi kurir. Cuman kemarin gue ngeliat dia kan, tapi gue juga tahu endingnya Death Stranding, gue main. Dia nangis anjir. Oh iya kan? Nangis. Mungkin karena emang udah se-immersive itu ya sama media. Makanya dari itu gue nanya, apa sih sumber media entertainment yang klop di kalian? Oh, gue belum selesai, belum jawab gue malah anjing. Lu belum jawab. Lu ngomong mulu anjing. Kalau tuh sebenarnya tuh lu Arknight. Kalau lu secara gak sadar tuh Arknight tuh lebih dapet cara penyampaiannya. Arknight atau Geo menurut lu? Arknight sih, kalau dari cara dia ngebalas sih. Cara bahasa Arknight sih. Dia emang udah suka banget. Udah suka sama Arknight. Wah, anjing. 2 bulan. Ya mungkin setahun. Dia juga setahun. Itu belakang wallpaper. Nike. Iya. Udah pernah tahu gak sih? Udah tahu kan? Gak ada yang tahu kan? Enggak, tapi kalau misalnya selain Nike ya. Lagi gak kayak mungkin kayak kakek guru live action, mungkin lu suka. Oh, kalau gue nyesel sih, gue mau nangis sih. Nonton sih. Katanya ada yang jilbaban anjing ya? Ada. Nanti bicara nanti. Iya. Baca manga isekai shit itu gimana tuh anjing itu? Termasuk gak tuh anjing itu? Ya kalau kopi hati lu mah gas, bisa jadi rekomendasi. Susah ya masalah kalau film atau Maksudnya nih anaknya suka ngasih banyak rekomendasi manga, jadi tuh gue tuh kalau ngelihat dia, enak sukanya mana sih? Gue nggak tahu. Kayak dia cuma rekomendasi doang, lempar-lempar doang. Gue tuh banyak masalahnya, tapi kalau misalnya padahal juga tahu deh singkat gue dah. Gue tuh bukan yang gampang terhook gitu loh anjing lo. Iya. Lo jadi kalau mau ngasih something ke dia, lo nggak bisa ngasih kayak 5 menit. Nggak penjelasan. Lo nggak bisa, lo harus ngehook dia 5 menit pertama. Oh. Terusnya itu I can't be asked. Lu kalau misalkan soalnya gini. Gue nyuruh dia waktu itu main Nimbus. Kenapa? Soalnya gue tahu ini story dia banget. Cuma 5 menit pertama nggak kehook. Gue makanya nggak bisa cuy anjing. Kalau misalnya kalau nanya ke gue yang gue hook ya yang setahun lah gitu bilang. Bisa invest waktu lu lah buat. Di sana berarti ya, di Jepang berarti ya. Mana aja? Sabar, gue lagi mikir. Oh Nike kan, iya lu kelihatan Nike ya. Iya, Nike kalau Nike udah ketebak kan. Tapi kalau misalnya selain dari itu, film ya. Main game. Main gitu. Triple A. Actually kalau belakangan RS sih gue lagi tertarik sih. Nah itu kenapa? Apa ya? Mungkin karena gue gak pernah masuk ke dunia game yang itu.
Karena kan dulu beda banget kan, RE dulu sama yang sekarang kan anjing. Berarti lu nggak pernah main yang RI Tunic ya? Dua nggak pernah. Makanya gue kemarin itu gini, di pikiran gue itu gue bakal bosen gitu loh. Karena kayak dia bilang 5 menit gak hook, udah up. Attention span-nya emang dikit berarti. Iya. Kayak ADHD. Self-proclaimed ADHD. Gak tau sih gue ADHD itu bukan. Tapi ya basically gitu lah. Cuman pas gue main RE, gue bener-bener fun banget kemarin main itu. Gue bener-bener tertarik banget. Makanya gue itu game crash tuh gue makanya berusaha untuk benerin. Biasanya kan kalau gitu ya udah game crash. Udah nangis lah. Kayak gini. Kemarin gue sempat main di streamer dulu kan. Itu aja gak lama gue stream kan, maksud gue. Gak sampai cuman sejam paling gitu. Tapi gak nyari ending lain. Kayak Miside, gue tuh kemarin ini sempet niat dapetin ending lain kan. Karena itu menurut gue game-nya seru, game unik banget. Semua genre game jadi satu. Kecuali yang kayak God of War aja gitu kan. Iya, yang tipikal ini. Tipikal mantep. Dan lu mau tau gue lagi hook apa? Horor. Iya, first time dari pas kelar apa ya? Fatal Frame. Pas lagi main Fatal Frame. Enggak, sebelum lu mulai main Fatal Frame. Oh, iya kah? Nggak, soalnya kan story-nya agak ini apa, cerita lo tiba-tiba lari ke horror tuh agak aneh gitu. Soalnya kan gini. Kayaknya gara-gara Code Vein kelar dah. Code Vein kelar, nggak ada apa-apaan. So kan waktu itu sempat jadi Fate Samurai Remnant kan. Cuma karena laptopnya di gua jadi sini nggak ada. Habis itu dia pikir, oke, gue mau ngapain. Terus tiba-tiba dia kayak Fatal Frame bagus nih. Dimainin Fatal Frame. Miside dulu dong kalau gitu. Iya, sorry ya. Actually Miside yang technically horror. Begitu kayak abis Miside kelar Fatal Frame. Habis itu RE, kata gue, kenapa slot hari Jumat Kamis. Kamis Jumat. Iya, Kamis Jumat horor aja. Kata gue kayak akhir weekday horor. Ya, gue sempet mikir, dulu emang kita Kamis Jumat ngapain ya? Gue cocoknya kayak biasanya main santai Kamis Jumat main game story yang bukan iya. Terus kata gue, kenapa kita Kamis Jumat jadi horor ya? Gak tau, gue belakangan lagi tertarik banget sama horor. Kayak dan dulu tuh gue gak suka. Itu kayak gue penakut banget. Gue nonton film horor di bioskop aja pasti gini gue. Dan kemungkinan kalau gue nonton lagi kemungkinan gue tetap kayak gitu. Tetap masih. Cuman kayak I don't know ya, mungkin karena memang belakangan gue lagi mungkin karena sering lihat entertainment luar negeri kan suka ada tuh yang kayak lu explore ke tempat-tempat gitu. Ya kan. Dan gue jadi demen gitu ngeliatnya kan. Jadi kayak tertarik dan adrenalinnya jadi ini gitu loh kan anjing kan. Kepacu. Mungkin itu pertama kalau media film itu sih lebih ke horor gua. Tapi kalau game belakangan nggak ada sih gua. Ya? Ini kayak doang sih. Kalau sama Ari ini. Sama Ari. Tapi kalau misalnya kita di anime ya, manga isekai shit sih gue sih. Gini. Ini mungkin gue bisa jelasin jadi gini. Manga isekai shit itu adalah teman buat gue tidur. Itu tuh gitu loh. Saking bosannya apa gimana? Biasanya atau enggak misalnya kayak ini apa sih ini karakter gitu. Ini apa sih? Soalnya gini, gue gak tau kenapa, gue tuh kayak lu bilang kan, gue suka rekomen. Biasa, tapi kalau gue ngasih ke temen gue pasti emang yang bagus. Tapi kalau buat gue sendiri gue jadi yang sampah. Gitu loh anjing loh. Gue kan kalau misalnya anime gue nggak bilang banyak gue hook karena gue emang lagi jarang banget. Tapi manga yang lagi sering baca. Dan biasanya itu isekai shit. Kayak tadi gue nemu Ultraman sama Spider-Man. Oh gue baca itu anjing anteng gue baca. Apaan itu? Where did you get that? Jadi tuh pokoknya gue demen banget yang manga itu shit. Karena pertama gini, dulu tuh kalau kita nyebut isekai kan, pasti orang menganggapnya itu ya udah tipikal dan itu beneran. Dan itu memang kebanyakan banget tuh kayak gitu. Gue tuh sekarang lu kalau baca manga lu bisa nebak, gue bisa nebak tuh yang patternnya udah ketebak lagi gitu loh. Sama kayak 11, sama kayak ini, sama kayak ini. Apa sih yang beda gitu kan? Yang beda. Uniknya apa sih selling point? Apa? Selling pointnya harem, cewek-cewek cantik, seksi gitu kan. Makanya kayak biasanya kalau gue sebelum tidur, makanya gue wajib baca manga sebenarnya gitu kan.
Kalau ada yang bagus gue baca, dan itu biasanya cepet gue bacanya tuh kan, kayak oh ini bagus. Kalau gue yang shit, gue ngantuk pasti anjing. Pengen tidur gue bawaannya. Temen gue tidur itu makanya anjing. Gak cuman dan selain manga shit, manga masak. Gue lagi demen banget. Selain Shokugeki no Soma. Oh lu gak pernah nonton animenya? Nonton. Maksud gue kan biasanya kalau orang ngomong manga masak kan ya itu biasa aja Shokugeki no Soma. Iya. Kayak Toriko, gue sempat baca manganya lagi tapi belum gue nanti lagi. Sama ini, gue Dungeon Meshi malah gue belum nonton, belum baca. Yang gue lagi baca itu ini isekai tapi masak. Jadi isekai Nobu, isekai Izakaya, terus habis itu isekai Shokudo. Itu gue demen banget bacanya tuh. Jadi kayak mungkin karena gue demen banget ngeliat culture dan dunia kita dikenalin ke dunia lain gitu kan. Makanya gue demen banget tuh. Ngeliatnya kayak mereka makan gini. Kayak interaksi unik. Interaksinya unik. Ya kan. Tapi kalau misalnya yang bener-bener klop banget, tetap sih di SRW sih gue sih. SRW gue tetap. SRW tuh gak, masalahnya gini, genre mereka kan udah mati ya gitu kan anjing kan. Iya, let's be real. Itu basically itu last lifeline itu. Last lifeline. Kemarin cuma ngeluarin Bang Braven. Abis itu sekarang Gundam doang. GQX. Gak ada lagi kan mereka yang kayak super robot atau apa gitu kan. Dan entah kenapa mereka malah larinya ke TCG. Atau why? Oh, atau kenapa? Karena TCG emang lagi meta sih sebenarnya. Iya. Tapi itu lebih ke ini nggak sih? Lebih kayak ke yang di luar dibanding di Indonesia. Di Indonesia mungkin TCG masih down, masih dikit banget. Pokemon paling gede TCG. Pun juga koleksi. Buat koleksi bukan buat yang bener-bener main kan. Soalnya kayak kalau misalnya kita ngomongin komun ya, menurut tuh komun selain TCG yang bener-bener kecil apa? Bukan game tapi ya. Maksud gue yang bener-bener komun yang kayak di dunia perwibuan gitu loh. Yang kecil. Dungeons and Dragon. D&D. Iya, menurut gue ya. D&D. Tabletop gaming. Apa lagi ya? Yang kecil. Cosplay kan gede. Cosplay udah pasti gede. Udah gede. Emang gede banget. PR-nya bagus. PR-nya bagus. Paling kalau lu pakai Hoyo udah tuh terkenal tuh anjing. Lebih ke arah-arahnya sih kayak ya itu tipikal game yang masih TCG. Iya, pokoknya game fisik-ish. Yeah. I guess Beyblade you can Beyblade? Gitu. Yeah. Enggak, Beyblade menurut gua Beyblade sama Tamiya tuh menurut gua masih banyak. Yeah. Itu Beyblade Tamiya tuh basically udah kayak genre mecha om pasti isinya nih. Iya. Bahkan tipikal orang yang invest waktu sama duit. Iya. Buat hobinya itu. Yang sebenarnya in general kayak gitu. Semua sih kayak gitu. Cuman kan biasanya kan kalau TCG kan maksud gua bisa buat semua orang maksud gua. Iya, jadi buat muda sama yang ini kan. Cuman memang di Indonesia aja, gue terakhir kali nih ke tempat TCG ya, gue TCG terakhir kali sama lu yang mola, ya kan, ini kan, sebut merek gue bodo amat, ya kan, di Kelapa Gading. Jadi tuh dia tempatnya itu gedung kosong, dia di atas, gue mana tahu dong, gue tanya bang tempatnya di mana, di atas. Nah yang satu lagi gue dianterin sama si Temi. Nah ini agak unik. Apa underground gitu kan? Underground. Lu bayangin di GNT masuk gang kecil ke atas, TCG aja di situ. Gue bilang, "Temu serius ke sini gitu kan?" Iya, di sini di atas gitu, di atas. Gue ke atas. Anjing bangsat. Di sini bangsat kata gue. Beda sama TCG di Jepang. Di Jepang mah udah tempatnya. Ya kan anjing kan. Tapi yang gue tahu, kemarin gue sempet lihat rilis orang Jepang men. Iya, gue sempet lihat. Yang paling atas itu VG. VG atau apa sih gue ya anjing ya? Gue nggak inget top satunya siapa. VG, Yu-Gi-Oh itu orang masih pada sering main. Pokemon tuh udah kayak lebih ke kolektor katanya. Terus abis itu Ultraman kedua katanya. Gue tapi belum pernah main TCG Ultraman. Dari apa yang gue denger main bagus katanya. Tapi katanya gue denger banyak kayak main om katanya. TCG. Soalnya kalau misalnya kita omongin kayak apa namanya komun yang paling kecil ya maksud gue ya anime in general nggak sih menurut lu? Tapi enggak sih sekarang udah gede ya soalnya. Anime in general gede. Tapi kalau anime per series dikit ya kayaknya. Mungkin bisa ya. Lu kan main Facebook Westline kan anjing kan. Komunitas paling banyak apa? Cosplayer kah? Damn. Cosplayer sama ini sih artis.
Artis beda lah kalau artis. Tapi itu jatuhnya beda ranah kan. Karena kan jatuhnya kayak itu kan emang creator beda kan. Tapi kalau misalnya kayak cosplay, gue nggak cosplay segede itu nih. Karena jatuhnya tuh kayak PR sih, kayak lu salah satu jual diri lu dan lu bagus ya udah. Mendingan lu konteks dulu jual dirinya gimana tuh aja. Sell your points. Sell your points ya. As a human being ya. As a human being. Enggak ini. Bukan yang ono. Bukan. Makanya saya kayak salah satu cara paling cepet lu ya jual dapat, kita sebut followers ya gitu sebutnya. Cosplay. Karena sekarang tuh di Indonesia lu mau wibu gak wibu pasti lu tahu itu cosplay gitu loh kan anjing kan. Dan cosplay juga jatuhnya creator. Creator kan. Terutama apalagi yang kayak bikin-bikin gitu kan maksud gue kan. Lagi yang bikin cosplay sendiri, bikin crop sendiri. Gue tau tuh Naruto waktu itu tuh keren banget tuh Naruto anjing tuh. Naruto Forces tau gak lo yang laki tuh anjing tuh. Oh itu keren banget tuh anjing tuh. Tunggu. Metal Gear Solid itu dari game apa sih? Jepang ya? Yes, itu Konami ya? Buat Hideo Kojima. Gue mau nanya dah lu berdua. Dari semua publisher game, JP, publisher ya. Yang lu benci siapa? Yang lu gak suka lah pokoknya. Sebagai host silakan duluan. Kalau buat gua sih masih Bandai ya. Karena kalau misalnya Bandai itu mereka tuh apa ya? Jatuhnya lumayan campur aduk developer juga sih. Oh iya kah? Kayak kemarin yang soal masalah Tekken dan si Tekken. Oh iya. Yang sampai si direkturnya atau si Haradanya nggak suka. Karena emang miskom. Nah itu tim baru dari apa? Pokoknya tim baru lah, tim masih. Itu bikin lumayan komunitas kepecah belah tuh pasti. Ada yang suka, ada yang nggak suka ya? Atau nggak suka semua? Oh nggak suka semua. Kalau kata gue Bandai itu terlalu ikut campur soal masalah bagian devnya. Karena itu. Terus juga jatuhnya Bandai itu, to be fair Bandai itu gede sih, Jepang sih. Ya. Jadi kalau misalnya lu dipublish oleh Bandai itu pasti di otak lu tuh kayak bagus. Tapi sebenarnya banyak juga seperti yang itu bisa langsung publish aja nggak perlu bantuan nggak perlu orang ketiga kita sebut ya. Pati ya paling masalahnya cuma mungkin fansnya. Tapi overall yang gue benci ya itu Bandai. Nggak game doang kok tuh. Figur ya. Ya nggak usah jauh-jauh tuh. Lu? Soalnya Bandai itu. Gue juga Bandai, cuma kayak alasannya beda deh. Apa lo? Banyak banget yang game dilupain sama tuh company anjir. Dosa besar Bandai. Dosa besar banget anjir. Itu aja kemarin pas gue lagi di scroll Twitter tiba-tiba mereka announce Digimon baru, kata gue, mereka inget itu game series eksis. Oh iya itu Bandai itu penyakitnya itu gak sih biasanya? Iya, antara lupa series atau terlalu ikut campur. Tiba-tiba lu actually inget series ini exist di company lu bang. Oh Digimon Bandai yang megang ya? Gue menangis anjir ngeliatnya. Soalnya kemarin gue juga sama Ferdan kan. Gundam keluar, Gundam Seed Remaster, terus orang bilang, 6 bulan lah, terus kata gue anjing lah, 6 bulan lah, etis lah anjing lah. Gue gak tahu sih anjing sih. Apa lo? Gak ada lu aja, kan lu yang host ya, gue yang ngambil hali jadinya kan anjing kan. Kan lu belum ngasih tahu publisher yang lu benci. Oh gue kah? Belum, iya. Belum. Itu jelas Bandai. Bandai gak ada iya. Ini tiga-tiganya Bandai. Gak ada cuy aja cuy. 10 dosa besar Bandai. Gue tuh gak tahu cuy, masalahnya gini. Kalau menurut gue ya, JP top good itu Square Enix sih. Nier, gue main Nier kan soalnya kan. Menurut gue tuh Square Enix tuh yang paling bagus buat storytelling menurut gue. Atau ada di mana? TOA itu dia Bandai. Bandai ya? Gue lupa, iya. Bandai publisher, cuman gue lupa. Gue lupa developernya. Oh, sorry. Nier, Final Fantasy itu dua itu dong sih gue tau dari Square Enix gitu kan. Selain yang itu gue kurang tahu. Itu aja udah bagus banget storytelling dari cara main gameplay gitu. Itu gue makanya demen Square Enix. Cuman Bandai mana titit gitu kan. Model kayak Padang tadi bilang, dia lupa ada satu jenis namanya God Eater gitu kan anjing kan. Babi memang. Padahal udah di build up buat ketemu sama sister franchise-nya. Muncul lagi kan. Scarlet Nexus plot hole sih, lebih ke plot hole gue gak suka. Sebenarnya bagus tapi. Bagus banget sebenarnya. Bagus banget. There's potential in that. Terus habis itu apa lagi anjing? Kayak lu bilang tadi tuh. Wah anjing Bandai itu
mungkin kan ya kayak lu bilang udah terlalu terkenal. Jadi kayak mereka tuh santai gitu kan. Dan orang kalau denger Bandai, wah, game bagus gitu kan. Dan satu lagi, money greedy menurut gua Bandai. Terlalu money greedy banget. Beda kalau Nintendo, gue sebut nama, fuck. Si merah. Aduh, dua-duanya merah, bangsat. Anjing. Itu yang $80 per game. Ya kan anjing kan. Dia bikin ini ekosistem kapitalis. Yes, kalau itu bikin. Nah, kalau Bandai menurut gue tuh lu kelihatan banget kalau lu main game misalnya kita sebut yang bukan storytelling ya. Yang benar-benar pure kayak misalnya kayak game online. Contoh gue main Gundam Evolution, Gundam Evolution sama Gundam Battle Operation. Gundam Evolution masih baru, itu mau digede banget. Kelihatan banget dari lu mau beli Gundam baru, basically kalau lu cepet-cepet harus pay to win. Gitu kan. Dan itu pay to win-nya kelihatan banget. Karena setiap Gundam keluar baru, OP. Dan biasanya nggak di-adjust. Dan mereka anjingnya itu hanya mendengar dari orang Jepang doang. Nggak mendengar dari orang-orang lain. Karena padahal itu kan game-nya kita sebut global. Tapi mereka itu lebih sering denger dari JP-nya dibandingin sama apa yang terjadi di ini. Gue kasih tahu aja orang JP kalau lu nanya saran pasti jawabannya nggak gitu kok, kayak gitu. Template lah anjing lah. Templatean. Nah, kecuali kalau lu udah kenal banget. Nah, terus habis itu Gundam Battle Operation itu game PS4. Memang masih laku, ya kan. Sekarang kayak gue nggak tahu Steam count-nya berapa, gue agak lupa anjing dah. Nah, gue nggak tahu. Dan itu money greedy juga. Lu nggak bisa namanya dapetin kayak bisa lo dapet poin, ya kan? Poin untuk misalnya kayak untuk lu beli mobil shoot. Tapi back to the point, gacha anjing memang. Dan itu mahal banget. Gue nggak sukanya Bandai kayak gitu. Terlalu money greedy menurut gue. Apalagi kalau misalnya Japan with gacha, man. Ya anjing, Cuk. Amin lu. Entah kenapa sukses malah bukan game Jepang. Game luar. Iya, game lain. Yang implementasikan kan. Lu tau gak sih, gue baru tau kalau Jepang itu sistemnya sama kayak kita loh gurunya. Atau gue gak tau Indonesia ngikutin Jepang ya. Maksudnya? Apa yo? Yang guru, yang setiap guru itu di roll setiap 2 tahun. Bedanya di sana kata 5 tahun. Oh, rolling. Iya. Kalau di kita berapa? 3 tahun ya? Di kita lebih cepat gak sih? Lebih cepat kita 3 tahun kan? Gue baru tau itu sama tuh anjing tuh. Pokoknya setiap 3 tahun gitu. 3 years gitu. Ada beberapa guru rolling pindah. Tadi tuh gue mau sempet, tapi kan lu hostnya, jadi saya diam. Silakan lanjut lagi host. Gue pengen ini nih. Kan gue udah sempet denger kan, lagi terpaku dengan apa. Mungkin gue bisa ngasih rekomendasi. Oh, lu pengen promosi kayak kemarin kah? Betul, tapi gue lebih ke arah experience gue aja sih. Apa tuh? Nah, kan gue udah bilang kan, gue sempet main Expedition 33. Yes. Dan juga pernah dari Reload kan. Kayaknya lu bakal suka sih, Cap. Iya kah? Iya. Karena dia lumayan pendek juga. Kayak paling 30 jaman lu udah untuk main story. Dan dia bisa ngehook lu. Wow. Iya. Pas nyampe ke pulau yang itu, ya. Pas pertama kali turun. Mungkin lu bisa nanti lo jadi stream kan. Expedition 33. Lumayan loh. Bayar ya dia? Tapi sih gue ada Game Pass dah kalau di PC deh. Iya kah? Ya, sih gue ada Game Pass. Nah, maybe. Lu kan. Lu kalau ngomong Persona dia udah main Persona anjing. Bukan Persona, enggak. Oh, bukan. Gue pengen lu ikutin series ini sih. Kalau bisa sih. Lu tuh harus coba Chainsaw Man. What the fuck anjing? Why? Lu udah ini belum? Udah baca yang part 2-nya belum? Gue nggak baca. Gue nggak bisa ngomong banyak, tapi kalau kata gue, lu bakal suka dengan cara si Tatsuki Fujimoto ini menceritain tentang gayanya Chainsaw Man. Oh, story world building-nya? Waktu secara naratif. Tapi lu emang ini kan, apa lu udah pernah nonton Chainsaw Man atau baca? Tapi emang dia lagi kesempatan juga, katanya dia pengen nyari manga action kan sih gue. Gini, gue tahu sedikit soal Chainsaw Man. Iya. Gue kayak pernah ngeliat ke snippet serinya. Lo berarti tahu ini dong yang apa? Yang semua mulutnya hilang.
Kayak gue nggak tahu. Oh, lu nggak tahu ya, Ji. Lu tahu kan? Itu ada di part 2. Tapi kalau kata gue secara narasi lu bakal suka. Soalnya apa ya? Satu game yang udah tua sih hitungannya. Yang pertama kali gue pas baca ceritanya kayak, oh this is actually kind of different than the rest of them. Apa tuh? Lu tahu Trails nggak? Trails series. Yes. Tahu? Iya. Yeah. Lu tahu kan kalau mereka nyencen cerita kayak nggak ada yang putus. Nggak ada yang putus. Semuanya connected. Gue pertama ketemu kan di Cold Steel kan. Kata, oh this is cool. Cold 1, Cold 2, Cold Steel 3. Terus kayak banyak orang yang tiba-tiba nyata kayak, lu dari mana anjir? Iya, itu emang itu kan jatuhnya emang connected universe. Iya. Tapi yang gue sadarin itu Chainsaw Man tuh lu kata gue tuh harus coba baca sih. Kan Amin lu kan juga katanya dari manga yang action kan. Jadi pas juga. Dari awal juga apa dari Chainsaw Man yang 1 bisa. Yang ini ya, animenya itu. Karena dia tuh Chainsaw Man beda-beda ya, Jing. Gue nggak baca Chainsaw Man. Chainsaw Man itu soalnya gue kalau ngeliat Denji sebenarnya. Tapi kebetulan yang part 2 ini dia ada 2 MC. Soalnya gini, gue kalau ngeliat Chainsaw Man tuh kalau liat spoiler itu kayak spoilernya terlalu what the fuck banget kan. What the fuck, makanya gue gak mudeng anjing. Sebenarnya with context pun juga what the fuck. Nah itu justru lu kayak bakal suka ntar. Karena juga Chainsaw Man itu dia katanya mau bikin sampai kayak 3 part atau 4 part gitu, gue lupa. Tapi kayak lu bakal suka sih. Harus si Nendegens. Actually gue tertarik sama Expedition malah sekarang jadinya anjing. Expedition ya? Iya. Nah, kenapa gue dari tadi ngomongnya tentang Expedition Persona dan Chainsaw Man? Karena mereka itu memiliki tema yang sama, yaitu Memento Mori, Remember Death. Cuma cara delivernya cara delivernya beda, makanya gue bisa berani bilang mereka adalah masterpiece on their own way. Lu gak bisa bandingin mereka. Nah, kalau misalnya lu tertarik sama Expedition 33, gue saranin lu, tapi lu tipe yang suka ini gak? Nah, main masih aman. Ya, aman kan ya? Neptunia gue main. Main kan? Nah, Expedition 33 ini simple termnya turn based tapi dark. Karena bisa nge-parry. Iya, lu bisa parry, bisa dodge. Oh, bisa dodge. Makanya gitu aja. Tapi yang bakal gua jual adalah tadi tema kematiannya tadi. Iya. Nah, bingung dong. Tema kematian ini maksudnya apa? Kayak apakah karakternya mati atau mungkin subjek kayak tentang orang yang memfantasikan kematian kah? Nah, ya, gue pengen ketawa aja. Gue jadi ikut satu orang aja. Lanjut. Tangent dikit. Nah, iya. Sebenarnya ini apa? Gimana cara ngomong tanpa spoiler ya? Gampangnya sih gini. Jadi gini. Bisa kan? Jelasin. Jadi gini. Di dunia ini, lu punya clock tower. Cuma bukan jam, angka. Di awal game, tulisannya 34. Basically, semua orang di dunia ini ya umur 34 mati. Umur 34 bakal mati. Oh. Dan setiap mereka basically the bell is tolled, itu counternya bakal berkurang 1. Oh, gimana? Setiap apa? Jadi ada satu hari di mana semua orang umur segitu bakal hilang dari dunia ini. Itu makin turun counternya bakal berkurang 1. Oh, jadi dari 34 ke 35. Ya. 33. Oh, jadi makin muda. Umur setahun jadi hilang gitu jadinya. Iya. Jadi yang umur yang paling tua adalah 32. Expedition 33. Soalnya pas game mulai counter 33. Yang jalan juga kebanyakan orangnya ya umurnya 33. Oh. Itu ngingetin gue sama satu manga, cu. Apa tuh? Manganya ini what the fuck banget sih, tetap saja sih. Manga salah satu manga shit menurut gue, tapi bukan isekai. Basically Akame ga Kill. No. Lu basically di situ kalau lu virgin, lu mati. Hah? I told you. Gue tuh baca manga tuh aneh-aneh anjing. Baca manga aneh-aneh. Sumpah, ada satu manga, kau juga baca tuh. Basically cewek lu digigit. Oh, tenang, ada peju gua. Ada juga kemarin gue baca manga, dia nggak bisa nge-smith tapi pakai pejunya jadi makin OP pedangnya. See, I told you, this guy is like the weirdest.
Atau makanya gue bilang, lu kalau butuh rekomendasi manga aneh, ya kan di komen misalnya ada mau komen gitu. Bang, rekomendasi yang bisa pakai peci bang, manganya bang. Itu. Nah, ada lagi kemarin itu. Gue gini, gue tuh sering baca manga zombie kan. Nah, zombie di Jepang itu beda anjing. Gue gak ngerti. Yang paling normal menurut gue School of the Dead gitu kan. Tapi selain normal. Enggak anjing. Zombie 100 lah. Zombie 100 itu juga. Iya. Tapi kalau zaman maksud gue kan gue itulah. Iya. Nah, tapi gini. Enggak, itu masih normal. Masih mending, Sen. Lu pernah gak sih? Gue baca manga komik nih ya. Ya kan. Baca nih gue kan anjing kan. Apa jing? Omong. Apa itu baca? Udah gue mulai kocak. Apa itu lihat kan? Jadi gini. What do you see? Gue tuh inget banget. Jadi apa namanya? Ini bayangin. Jadi lagi di BJ. Lagi di BJ. Jadi zombie cewek digigit, ya kan? Abis itu semuanya pada kena. Lagi gini kah? Lagi apakah? Nggak ada informasi gigit atau apa. Pokoknya kayak gitu. Sampai ada satu manga, gue lupa judulnya apa. Ini gue nggak tahu ya fakta bisa dibilang apa. Basic itu hampir mirip kayak Expedition 30. Bedanya di umur berapa dia jadi ayam gede dan dia makan orang-orang itu. Dan gue inget banget adegan pertama itu adalah kepala sekolah lagi ngomong, jatuh, cewek deketin cewek, dibuka bajunya, digigit pentilnya, ditarik abis itu anjing sampai putus. Gue lupa nama mangganya apa itu anjing. The Lost Expedition. atau Joji sumpah. Implementasi zombie di manga ya Jepang itu beda-beda. Ada yang tadi gue bilang kan. Terus ada juga yang ini lakinya, tapi cara lu ngejadiin zombie buat ceweknya harus ngentot ceweknya. Harus itu jadi zombie. Ada juga yang bisa ngesembuhin. Ada juga yang gue bilang tadi pakai, ya itu gue bilang tadi kan, yang buat ngebikin senjatanya makin tajam. Ada juga yang ini enggak sih yang F ini kan beda kan ini. Cuman ada satu lagi waktu itu Hero please give me your seat. Gue inget banget. Lu tahu itu? Nah, itu kan itu bagus tuh. Ya kan? Terus abis itu masih oke lah. Masih oke, banyak banget yang gue selalu kalau yang rancu ya. Yang what the fuck banget sumpah anjing. Ada juga ini, kayak lo tau dah, Hell Tormentor Kraken. Enggak tahu gue. Itu basically lo reinkarnasi, lo jadi kayak Kraken. Kayak sinis Kraken kayaknya. Dan lo basically harus menghukum, quote menghukum. Napinya dengan cara menggunakan tentakel dulu. Yes. Ada juga yang ini lumayan menarik sih menurut gue sih. Jadi itu gue lupa nama Colosseum. Lo tahu dah menurut gue. Lo juga kayaknya tahu dah menurut gue. Colosseum apa? Besoknya premisnya si cowok ini reinkarnasi ke situ dan siapapun yang kali Colosseum lu jadi budak ya. Gue tahu. Lo tahu kan yang gambar tete gede kan? Iya. Ada itu. Ada gue kasih lihat. Terus habis itu yang gua lagi sering lihat belakangan nih ya di genre JP nih ya. Selain isekai shit ya. Itu romance. Iya. Romance itu ada kayak resurgence gitu. Dan romance biasanya lu udah bisa nebak mana yang menang. Bukan. Polanya gitu. Polanya. Biasanya tuh saya adalah cowok yang gak terkenal. Ada cewek cantik yang terkenal datang. Gue nemu kemarin satu lumayan menarik menurut gue. Kayaknya lu bakal demen. Jadi basically dia ini yang bikin gue demen itu adalah mereka itu sama-sama malu. Jadi bukan karena karakternya dia, ya biasa lah tipikal kayak gue tuh orang wibu yang gak terkenal gitu kan. Enggak. Jadi tuh ceweknya suka tapi gak bisa ngekspresiin. Nah itu Akira Momose, Akira Menai sih gue namanya kalau nggak salah kan. Nah itu gue demen karena pure menurut gue. Lebih dapat menurut gue. Romansnya di situ lebih dapat dibandingin sama yang romance yang kayak bener-bener ini romance loh, gitu kan. Ada satu romance yang kayak gue nemu ada hilang dan gue dapet cewek cantik, ya kan anjing kan. Ada itu. Ada. Jadi gue gak pernah baca manga. Iya. Kalau maksudnya gue nggak yang deep banget ya ke dunia manga, tapi ada juga yang sister itu kocak gini. Lo bayangin nih, lo ada bukan Jitose, apa sih yang kalau murid pindahan namanya Shinkose ya namanya? Shinkose. Shinkose kan. Set datang ini kena terus lu nemu anak hilang mirip banget ke dia. Ada Cupid nih guru lu nih. Ini lu berangkat bareng aja sama dia gitu kan. Biasanya kayak gitu udah ketembak anjing dan lakinya apa? Loner ya kan anjing kan. Nah, terus abis itu ada juga yang
biasanya kalau nggak itu Gyaru biasanya. Oh biasanya Gyaru. Ya Gyaru. Nah cuman gue nggak nyangka Padang bakal demen juga. Mungkin yang Kenjeka Kuzuhana. Oh yang itu ya. Itu bagus. Itu menurut gue tuh tipikal harem yang mirip, tapi yang mirip kayak Tolafru, High di DxD. Zaman-zaman bahal banget. Dan yang bener-bener tuh 200 chapter tuh itu belum selesai gitu kan anjing kan. Nah, ini hot take aja sih menurut gue sih. Gue nggak terlalu suka yang ini yang 100 Kanojo anjing, gue nggak terlalu suka. Menurut kan menarik. Cuman menurut gue nggak terlalu suka harem yang kayak gitu menurut gue. Oh temen gue banyak yang suka sih itu. Banyak yang suka. Lo mau satu hal nggak? Gue kemarin habis ngebinding satu manga romance. Kalian tahu deh namanya. More than a lover but not married couple. Oh iya, more than a lover. Gue baca itu kan. Gue awalnya pikir kayak how bad can this be gitu kan. Gue baca kayak this actually quite decent. Gue baca sampai akhir atau holy shit, just say yes already. Susah memang susah. Biasanya yang kayak gitu lebih hook menurut gue dibandingin sama yang kayak tapi untungnya chapter yang paling baru udah jadian. Soalnya gini, seri itu yang bikin menariknya, gue gak bisa bilang itu harem. Soalnya kan emang aja 2 cewek. Cuma gak fokus ke ceweknya, malah lebih ke cowoknya. Oh jadi lebih ke POV cowoknya ya? Iya. Soalnya kan biasanya manga kan dua POV gitu. Iya, soalnya kan cowok atau enggak Raiko. Gue pas pertama kali baca manga gue pikir, ini bakal tipikal love triangle gitu kan. Ini love triangle plus 1. Ada orang ketiga. Soalnya ada orang keempat. Oh, 4 ya? Soalnya gini, kan situasinya gini. Cowoknya punya cewek di demen. Cuma dapetin sama yang Gyaru kan. Yang cewek yang dia demen sama cowok yang demen sama yang sama cowok yang demen sama Gyarunya. Tunggu, ceweknya rambut warna pink bukan? Yes. Fufu Ichijo Kanojo, gue tahu itu manga anjing. Bahkan pas lu ngomong 4 ini, tunggu 4 kata gue kan anjing kan. Terus lu bilang ngejelasin dapetnya yang Gyaru. Oke, menjelaskan kata gue kan anjing kan. Itu yang ada animenya enggak sih? Ada. Oh, iya gue tahu ya, gue tahu. Baru enggak gue. Kan jadi basically makanya gue bilang love triangle cuma plus 1. Cowok yang demen sama Gyaru ya. Gue pas baca itu, gue pikir bakal fokus ke mereka bertiga doang kan. Yang ini orang itu jadi kayak orang sampingan doang kan. Di awalnya emang begitu. Cuma pas ada ke belakang dikit dia mulai ada rasa. Iya. Terus dijelasin kan backstory itu cowok gimana kan. Gue sampai nangis tau gak denger backstory-nya dia. Oh gue belum baca tuh sampai situ tanya. Jadi gini, snippet aja. Dia punya kakak. Kakaknya punya tunangan. Dia demen sama tunangan kakaknya. Kakak cewek lagi? Kakaknya laki. Kakaknya laki dong. Kakaknya laki. Oke. Gak mungkin dong. Dia punya tunangan. Oke, iya bener juga ya. Terlalu juga anjing. Iya, dia sama tunangannya. I shit you not. Ada satu panel. Dia buka pintu. Cuma gak sampai penuh. Pasti lagi ini. Iya. Nangis. Itu di depan kayak. Katakan, aduh bangsat. Karena kasihan banget. Oh iya. Itu menurut gue yang kayak gitu yang lebih hook sama yang lu bisa dapet gampang. Jadi gini, yang dramanya panjang. Iya. Jadi basically tuh jadi kan basically si MC-nya kan harus milih kan. Lu mau sama yang Gyaru apa sama yang waras. Bukan. Ya basically yang waras gitu kan. Yang normal kan, yang plain. Cuma orangnya gimana ya? Orangnya tuh kayak dia tahu dia demen sama yang itu. Bukan sama yang satu lagi. Dan cewek yang satu lagi emang juga demen sama tuh orang. Cuma yang Gyaru demen sama si cowoknya kan. Cuma yang cowoknya itu juga kayak nggak mau nyakitin si cowoknya itu. Ceweknya Gyaru. Stuff happen gitu kan. Terus apa ya? Jadi kayak ini orang kayak gue kalau pindah kan mereka tujuan arc pertama itu basically mereka ngumpulin poin supaya mereka bisa bikin surat buat tuker orang. Iya, biar tukeran. Jadi si cewek Gyarunya sama si yang laki yang dia suka, sedangkan si ceweknya apa itu. Itu pas disuruh mereka nyuruh tanda tangan cowoknya. Itu gue kayak gue buat kayak so how this gonna be. Gue penasaran banget anjir. Gue masalahnya kalau soal apa ya? Manga romance tuh gue tuh udah rusak dari gua ini. Gue agak sedikit invested dengan satu apa ya? Manga romance tuh yang sampah. Domestic Kanojo. Makanya gue tuh dengerin dramanya kayak kecil. Kurang rempah-rempah Indonesia.
Kan iya. Gua nggak nonton. Tapi kalau gua taunya ini anjing bukan Love Triangle anjing, segitiga bermuda anjing. Iya, kurang lebih kayak gitu. Enggak, yang ini Nagino Asukara. Nagino Asukara. Itu kan ini terus ini. Iya, muter itu maka kontol pertama kali gue tuh anjing tuh. Kalau yang triangle gitu gue kayak I don't give a shit lah. Tapi kalau soal drama gue tuh udah rusak sebenarnya dari Domestic Kanojo. Gue masih agak gue kalau drama nggak bisa, gue nggak tahu sih, pasti gue bosan. Oh, bosan malah ya. Kalau drama kayak gitu dan biasanya gue kesel sendiri jadinya. Kesel sendiri gue karena ini bukan manga ini ya, manga hentai kita sebut ya anjing ya. Suka baca kan gue kan. Kalau apalagi kalau misalnya yang kadang-kadang tuh gue keselnya gini, kayak nggak bisa kalau aja MC-nya kayak nggak bisa nentuin mau yang mana. Kata gue, lu kontol anjing, pasti gue suka kayak gitu anjing. Buru milih anjing, gue tuh nggak bisa yang kayak gitu. Maksud gue tuh kayak, oke gue suka progres lama gitu kan maksud gue kan. Tapi gak yang gak bimbang bang, pilih anjing. Gue tuh biasanya gini, di hentai itu ya, gue benci NTR. Tapi kalau misalnya NTR itu karena MC-nya yang tolol, gak milih-milih, oke, gue gak apa-apa, gue malah setuju yang NTR-nya. Ya, up to you gitu kan anjing, gue bilang, pasti gue bilang, lu tolol sih anjing, kata gue kan, cewek seksi kayak gini ditolak, goblok, anjing gue bilang pasti kayak gitu kan. Soalnya tuh gue paling benci kayak gitu anjing. Kalau bisa, dan biasanya tadi itu, yang gue bilang, yang kayak komedi dapet sih yang Kanojo 100 itu kan. Cuman gue gak sukanya itu. Kayak, soalnya gini, mungkin karena emang beda kayaknya ya di zaman di dulu kan kita 2015 ke bawah kan maksud gue kan. Kayak Tolafru kan maksud gue lu masih berusaha sih gitu gue. Oh iya kalau ini kan kalau lu baca sebenarnya ada sih maksudnya memang ada kenapa dia mau ngambil itu kan. Ada. Terus kalau misalnya kayak kita ambil asal sih gimana sih gue lupa dah. Apanya? Si Issei dapat kan nggak langsung dapat semuanya sih gue. Soalnya kan singkat Xenovia sama si satu lagi tuh Twin Tail kan nggak langsung ini. Tentang season 2 sih gue. Sama yang gurunya sih gue kan, si Valkyrie Ya, itu season 3, season 4 kalau. Terus habis itu Freezing. Sekire enggak sih, Sekire agak-agak itu sih. Terus habis itu paling harem ya, zaman dulu ya. Shimano Tesman itu basically ngentot semua itu aja. Hentai itu, borderline hentai. Terus habis itu Infinity Stratos? I guess. Ya. Tapi Infinity Stratos sih, Infinity Stratos saja ke nemu hebat tuh gampang dapet ceweknya anjing menurut gua. Ada berusaha dikit lah. Kemarin aku gak terlalu suka. Tapi gue demen karakternya ada tuh cewek yang Ojo sama. Iya gue demen gitu. Di Kanojo 100. Nah gue kemarin nemu manga nih. Nah ini agak kocak ini nih. Fantasi romance komedi. Jadi bayangin. Padahal tuh tsundere. Gitu kan. Dia kelas atas cewek, bayangannya cewek gitu kan anjing kan. Dia tsundere. Setiap ngomong tuh beda apa yang dikeluarin kan. Gua adalah lu tuh mate-nya, butler-nya. Lu mentranslate itu, lu basically jadi penerjemah tsundere itu. Goblok. Itu bagus banget, gue demen banget tuh baca manganya. Goblok sih. Banyak miskom itu. Nah, dan setiap ceweknya ngeluarin apa, butler langsung stop. Ojo sama seperti dia ngomong seperti itu. Ojo sama itu belum masuk ngomong seperti ini. Ini benar-benar jadi translator anjing. Gue demen banget itu, kocak banget anjing itu. Di backseat anjing ngomongnya. Nah, yang gue demen sekarang nih ya komedi. Itu Seto-Kaiwa Anagaru. Tahu gue baca soalnya. Gue demen sama karakter tinggi. Nah, yang si anjing ngasih BH ke temen teposnya anjing. Tolol anjing kata gue anjing. Itu wah itu gue demen banget tuh komedinya, dapat komedi romance banget itu anjing menurut gue tuh. Tipikal kayak skate dance. Oh my god, skate dance. Yang konyol. Yang konyol banget itu bagus banget tuh kalau lu nyari komedi itu Seto-Kaiwa Anagaru atau enggak apa sih itu kalau nggak salah bahasa Inggrisnya Seto-Kaiwa itu namanya. Bahasa kan kalau di kita kan OSIS. OSIS itulah. Kayak aku lupa pokoknya something like that. Pokoknya ada kok. Match-nya. Iya, gue taruh nanti match-nya. Gue suka banget komedi yang gue lagi susah sebenarnya. Itu yang paling gue susah banget. Biasanya tuh komedi dicampur kayak isekai atau apa. Itu masih oke. Tapi yang pure komedi kayak Seto-Kaiwa Anagaru tuh, ini Fushigi Kenkyubu. Gimana tuh? Ada namanya Fushigi Kenkyubu apa namanya itu? Itu lu tahu ini nggak sih? GJBU dulu tuh kalau nama gue ingetnya GJBU namanya tulisannya ya. BU apaan aja? Gue enggak tahu. Tapi Fushigi no Kenkyubu. Ya, Fushigi no Kenkyubu.
Oh, Atsumare Fushigi ya benar. Atsumare Fushigi Kenkyubu ini nih. Oh, coba nggak tahu. Ini komedi banget. Ini yang formal banget. Jadi gini, ada satu orang yang demen dengan hipnotis. Ada satu orang yang demen sama alien. Ada satu orang demen sama setan. Dan. Nah, abis itu ada satu orang lagi yang science. Abis itu ada satu orang waras datang ke situ laki-laki. Ya kan. Ada orang yang bisa hipnotis tapi kena hipnotis diri sendiri terus. Abis itu ada yang demen alien singkat gue tapi nggak pernah ketemu alien. Ya kan. Yang demen setan pengen nyari setan tapi setiap dia nyari nggak pernah nemu. Gila nggak nyari ada gitu kan. Yang scientist itu biasanya kayak orang random aja. Terus ada Gyaru. Ada gurunya yang tolol. Itu demen banget gue demen. Itu sumpah itu gue demen banget. Itu komedi pure banget gue demen banget. Band of Misfit year. Itu kayak Ojisan menurut gue komedi yang dapat tuh anjing. Oh, ini kalau nggak salah yang bukan KJB, Sabagemu Club atau apa namanya itu. Basically kayak gitu. Tapi kan itu kan survival. Ini basically occult anjing, Fushigi Kenkyubu anjing. Itu bagus banget itu. Berarti yes. Tapi survival kan memang tergantung orang ya. Biasanya om biasanya yang isinya gitu kan. Itu contoh satu di kosan tuh. Kan. Paling kalau yang bau-bau kayak Usagi Gochumon Deska, Yurukem, Bochi itu biasanya implementasi apa tuh? Itu om biasanya tuh. Biasanya gitu. Kayak gini. Biasanya om itu kalau gak soft life ya robot lah gitu kan anjing kan. Dan yang baru Super Sentai. Oh, itu bagus. Gue baca komik kayak gue demen banget itu. Gue juga demen Super Sentai. Itu tuh. Ada dua tuh kan Super Sentai yang memang yang isekai, ada satu lagi yang dunia nyata. Yang dunia nyata yang itu gue demen tuh karena perspektif musuh kan anjing kan. Dan lu bisa ngeliat betapa anjingnya sentai-sentainya gitu kan anjing kan. Nah, kemarin ada satu yang kayak gini. Yang romance, tapi itu menurut gue eksekusinya jelek. Yang ini, yang Red Ranger demen sama musuhnya. Iya, tahu gue. Oh, itu kan dikapak. Dikapak kan. Makanya gue bilang eksekusinya jelek banget. Itu padahal bagus menurut gue. Karena bagus artnya bagus dan gue demennya tuh itu ngikutin ini salah satu Super Sentai ada kayak gitu. Turbo Car. Turbo Ranger. Oh, ada ya. Ada memang dan memang benar itu. Jadi si Red Ranger demen sama general atau kebalik gue lupa generalnya demen sama Red Ranger gue agak lupa. Nah, itu pada bagus, konsepnya bagus cuma sayangnya dieksekusi. Nah, sekarang yang gue lagi demen itu adalah Mahou Shoujo 201. Yang gue tunjukin ke lu. Itu by the way untuk kalian yang sangean, iya dia pembuat hentai. Jadi lu kalau membaca aja. Jadi artinya bagus. Tapi story bagus kok. Story bagus. Lu udah baca? Udah sempet baca. Sampai chapter berapa? Masih awal itu. Tapi gue udah oke lah. Gini Shen. Semua dari general itu yang paling demen itu adalah Fujimiya. Seksi Fujimiya. Namanya Seksi Fujimiya namanya kan. Sama yang ini, gue nggak tahu udah ketemu bos atau belum kan. Kan bos itu ada asistennya tuh anjing tuh. Belum. Itu ada tuh anjing tuh, mantap tuh. Gue mau nanya ke lu kan. Ingat gak sih yang kemarin gue ngomong ke lu? Apa? Gue mau nanya. Lu kan sebagai pecinta Mahou Shoujo nih. Gue mau nanya. Lu suka banget Mahou Shoujo. Kenapa Mahou Shoujo itu setiap berubah orang tuh pada nggak tahu, pada cuma pakai topeng doang. Why? Kayak Clarken. Yes, kayak Clarken. Beda aja yang gini lupa pakai topeng doang, gitu kan. Gue tuh karena gue baca yang Mahou Shoujo doang, atau gue baca Mahou Shoujo yang lain ya. Kok orang nggak bisa kenal gitu anjing ya. Rambutnya masih sama kata gue bangsat gitu kan. Rambut sama, suara sama, pakai topeng anjing kata gue kan. Lalu cuma ganti outfit doang. Oh, lu kalau mau tahu romance yang Mahou Shoujo ada My Wife is a Magic Girl. Itu udah tamat dan itu bagus. Itu basically lu nikah sama Mahou Shoujo dan ceweknya lanjut tadi gimana? Jadi bahasa autor ya. Gini Pak. Kalau ya gue tahu gue demen Mahou Shoujo. Tapi saya bukan Mahou Shoujo yang di sebelah sana. Saya di sebelah barat. Gue lebih ke apa ya sebenarnya? Mahou Shoujo tuh kebagi dua, literally. Ada Mahou Shoujo pure. Ada Mahou Shoujo memang yang beda lagi kan kayak Mahou Shoujo Madoka gitu kan. Iya, yang ngikutin arah Madoka. Mahou Shoujo side. Iya, yang kayak gitu. Dulu lebih ke arah sono. Cuma yang menurut gue bagus, Madoka udah pasti bagus. Walaupun gue Nanoha. Nanoha. Terus yang satu lagi yang lanjutannya tuh yang kata cewek putih ngenonjok-nonjok temen itu gara-gara dibuang itu apa sih namanya? Gue lupa. Oh itu lanjutan Nanoha. Ya, tapi gue lupa namanya. Vivid Strike. Terus Symphogear. Technically itu masuk juga. Ya. Terus gue ingat dulu lagi. Sailor Moon, beda itu Sailor Moon yang Hachi yang
Sailor Moon is like in the middle. Oh, kan Amin emaknya nggak sih singkat gue? Iya itu emaknya. Kata Sakura? Sakura kayaknya. Oke. Ya kalian nggak ada yang tahu kata Sakura kan? 50-50 sih. Masih kayak Sailor Moon berarti? Iya. Soalnya at some point mereka tuh kayak distinguish themselves kayak lu punya mouse sojo yang buat cute shit doing cute things atau sama yang lore cute heavy shit doing cool shit. Yang lore heavy banget. Gue masih mencari, mungkin ada kalian bisa jawab pertanyaan gue tadi kan, kenapa cuma pakai topeng doang dan beda baju dan suara basicnya sama rambutnya sama, orang tuh pada nggak bisa tahu what the fuck gitu aja. A platypus plumber? Perry the platypus plumber? I mean, Ultraman juga sama sih. Lu sebego apa sih? Gak nyadar ada satu orang hilang, terus setiap hilang itu ada Ultraman gitu kan anjing kan. What the fuck hilang gitu kan anjing. Terus kalau sebenarnya itu juga bisa di-apply di sebuah tokusatsu, tapi tokusatsu masih ada kostumnya. Masih bisa ngumpetin identitasnya kan. Kamen Rider Super Sentai. Lu ngomong aja kan itu cuma kayak ganti baju. Tapi Ultraman bro, what the fuck do you mean? Gue udah Ultraman tapi kan. Tapi kayak gue gak sebego itu maksud gue kalau ngeliat lu kita bertiga nih. Lu ke kamar mandi bentar ya, gue lagi ini ya. Lu hilang kata gue, chance apa ini anjing kata gue gitu kan. RNG sih RNG, cuman gak gini juga. Gue kayak mau Sojo, Sailor Moon apa lagi? Kayaknya Sailor Moon sih gue orangnya pada kenal dah. Nah yang ini, yang satu lagi, yang lakinya. Yang apa sih? Yang Kaito ya kalau salah namanya. Gitu kayak si detektif. Enggak ini si Taxido Max. Iya, Taxido Max. Bro itu aduh gue gak ngerti cuy anjing cuy. Suara sama. Topeng mending kayak Kamen Rider gitu kan, full topeng gitu. Topengnya cuma mata doang. Gue kayak I know gue tahu itu fantasinya. Gue tahu itu funnya. Cuman gue pengen nanya aja. Kenapa anjing? Lu pernah nanya enggak sih anjing? Gue penasaran. Lu pernah nanya enggak sih kalau cewek-cewek di hentai itu bego semua anjing? Cewek-cewek di hentai. Lah kan buat ini, buat kepuasan. Iya, gue kayak gini ya. Misalnya nih, ada cewek lagi diinin gitu kan, sama gue gitu kan. Pakai topeng. Enggak. Di sini. Nah, kan lu lihat nih kamar gue nih. Ada lampu berat. Ada ini ya bisa lah cekek dikit gitu kan anjing kan. Sapu lidi tajam. Apa lagi? Helm. Helm. Hermos itu kalau ada air kenceng sakit, benjol dikit lah gitu kan. Nah, kenapa gak dipakai gitu loh? Kenapa malah iya terus. Dan dia cuman kayak gue udah ya udahlah anjing gue pasrah silakan lah gitu kan anjing kan. Why? Namanya juga genre itu. Iya. Coba gue suka gegetan aja anjing. Kayak kenapa gitu loh? Gak ada yang kayak bokepnya gegetan lu. Hah? Bokepnya gegetan. Makanya gue kayak gini loh. Gue kayak kemarin kan anjing kan. Kayak gue baca gue lupa genre-nya apa. Kayak TR singkat gue dah. Iya kan. Sampai gini, gue baca kayak what the fuck anjing kata. Jadi gini. Jadi tuh cowoknya ini yang jadi tuh gak bisa ngeliat istrinya, dia gak bisa diri. Tapi kalau dia lagi diituin diri, ceweknya mau aja. Padahal itu baru pertama kali gue bilang, lu setolol apa sih anjing, serain goblok. Kata gue, tolol anjing. Genre memang. Genre. Ada yang kayak gitu, ada yang kayak Sniko. Sama ini nggak sih? Gue lupa satu lagi podcaster tuh yang istrinya juga diitin sama orang lain. Gue lupa. Aidaps. Aidaps ya? Bukan Aidaps, yang satu lagi yang tatoan dia. Gue lupa namanya siapa. Dan itu main terkenal dia. Dia yang gue inget tuh punya dulu tuh pemilik skateboard gitu, singkat gue. Kayak toko atau punya nama gede dari dunia skateboard, singkat gue. Bukan Tony Hawk ya? Bukan. Ada satu lagi, dia tatoan, full tatoan sedikit gua. Oh gitu. Ada. Suka kak. Iya, kaki itu sebutannya. Emang kaki itu apa sih artinya? Yang kayak orang yang suka ngeliatin istrinya kayak gitu. Itu. Pasangannya itu. What the fuck is wrong with you anjing? Iya, ada juga, fetish kita kan jatuhnya nggak tahu sih kalau lu ya. Cuman kalau gue kan masih tip of the iceberg kita sebut gitu kan. Masih normal ya, paha. Habis itu ya udel perut gitu kan. Tipikalnya masih fisik lah. Masih fisik. Bukan yang secara yang emosional. Kan ada yang fetish kayak emosional. Ada, hentai kan beragam gitu kan anjing. Jadi ya ada alasannya. Ada orang yang dapat drive-nya tuh dari trauma apa gimana
Ada nggak sih orang yang bisa bikin hentai tapi pure kayak bener-bener kayak dunia asli gitu? Ada yang lagi diantuk gitu dipukul gitu kan? Gak mau gue ngentot gitu kan anjing kan? Please ada yang buat dong. Gue pengen baca anjing at least. Karena You hear that, folks? karena di image gue orang Lu tuh terlalu realistis soalnya. iya mungkin karena Romance juga lu mau itu ya organik gak yang tiba-tiba langsung dapet. iya gue gak mau. Gue gak mau. Realistis berarti. Ada pasti ada. Apa dia ngomong apa? Ada. Gue punya satu yang hampir mirip sesuai kategori yang lo mau. Hah? Cuma gue gak tau lu demen atau enggak. Ntar gue kasih lihat sama Soalnya romance, ya gue nggak salah sih yang lo bilang. Gue memang maunya yang bener pure. Tidak yang seperti udah kayak gacha gitu, kayak beli barang gitu kan, dapat dari toko. Aku mau ambil. Gue gak suka kayak gitu sih. Karena ada gue lupa namanya apa, disbelief atau apa. Jadi kayak kita ini mah terlalu too good to be true. Kayaknya mungkin itu ya. Suspend of disbelief apa gitu. Disbelief ya. Kayak banyak sih, banyak kayak orang gitu aja. Ini mah too good to be true. Tapi maksudnya gini bang, nggak 0%. Nggak 0% ada. Ada pasti kayak gitu iya. Mungkin karena itu kayaknya gue emang gak suka kayaknya sama genre yang langsung dapet gitu aja. Kayak ini mah kurang realistik. Ini hubungannya nggak terlalu organik. Tapi dia kaget waktu itu pernah ngomong ke gue. Dia kaget gue kata baca shoujo manga. Oh sempet kaget baca shoujo manga. Karena gue jarang baca shoujo manga. Tapi karena gue butuh romance yang kental banget, biasanya di situ muncul. Kayak itu the real too good to be true aja menurut gue tuh. Saat gue denger dia gue bilang, gue baca shoujo manga kata who the fuck are you? Alurnya emang shoujo manga emang lebih. Terus soalnya gini, biasanya tuh tipikal ceweknya tuh kamu saya nol engagementnya, datang satu, ya udah buat gua, anjay. Biasanya gitu tuh, makanya gue bilang gue pengen demen sama shoujo manga. Kalau yang arahnya ke arah Gunner kayak Rena Girlfriend kan itu lebih kayak ke mimpi basah kan. Mimpi basah penulis dan juga pembaca. Gue gak ngerti dah, Rena Girlfriend tuh gak selesai anjing. Sisanya udah pada pacaran. Nagatoro udah, Anjo-san udah, terus Komi-san udah. Bahkan yang kemarin baru tuh apa Gyaru Hokkaido tuh. Gyaru Hokkaido juga udah. Oh itu udah punya anak, udah punya cucu malah anjing di manganya anjing. Kalah anjing. Kalau domestik Ronaldo juga demen OP-nya yang ini kan yang bukan ya itu Oregairu bukan sih. Itu Minami. Iya. Itu ya. Sekarang jam berapa ya baru ya anjing ya? Udah jam 4, 4:30. Lumayan nih berarti nih. Iya anjing. Kita tutup ya berarti ya. Oke, silakan. Gimana nih? Kira-kira listener udah dapat faedahnya belum dari rekomendasi kita? Kalau dari gue ya, Ekspedisi itu diterik sih. Lagi solid ya. Mumpung lagi naik banget namanya. Nah kalau dari lu kan? Limbus sih menurut gue sih. Limbus sih. Dari episode kemarin. Gue harus menyebar nama baik Limbus aja. itu game walaupun gue tahu story-nya kayak sometimes bisa bikin kayak palu nukir balik 2 kali. Tapi cara mereka storytelling actually deserve to be praised. Gue karena cult classic kali makanya kayak underdog gitu. Enggak. Hipster jadinya gitu. Limbus itu dari pertama kali gue baca story-nya, cara mereka ngejelasin stuff di dunianya itu kayak mereka ngedeliver something itu beda dan feel-nya refreshing aja gitu. Emang enggak yang story itu sama kayak di yang lain-lain. Sekarang yang agak saturated lah. Hipster lu? Oh gua. Enggak sih tadi. Ya banyak tuh yang gue rekomen tuh anjing tuh. Ntar di deskripsi sih itu semua rekomendasi manga anjing, dari yang aja. Normal sampai yang God knows where he got that from. Oke. Gua tuh ini sih yang kayak Jeka Kusuhana-chan itu bagus tuh itu. Oh ya tadi yang sempat. Kalau demen harem tapi yang bener-bener kayak karena gue sempat bikin videonya. Gue sempat bikin. Tapi kalau selain yang kayak jangan kayak karena gue udah ada videonya. Ini deh Atsumare Fushigi Kenkibu. Itu komedi juga tuh anjing tuh. Niatnya sih gue pengen mau Shoujo 201 tapi let that be underrated now. Agak susah. Ya. Harus yang agak dapat feel mau Shoujo. Kalau gue udah baca. Jadi bener-bener yang Atsumare Fushigi Kenkibu aja. Fushigi Kenkibu berarti. Udah itu aja. Sekian dari saya sebagai host untuk episode ini doang. Oskar sama Deshita. Gimana? Guys? Oke. Itu saya dari Gorasham. Sampai jumpa di. Gue mau ini sosial media kalian gitu.
Oh iya, sosial media saya. Saya Zawib. Iya Zawib. Saya itu Yes kan? di TikTok saya namanya Zawib_1 ya kan. Oh, ada TikToknya ya? Ada ya. Avion Hydrus, cari di mana saja pasti ada. Saya Zawib. Ya terima kasih. Bohong. Shane Valens di Instagramnya. Goblok. Aduh, udah makan yuk. Udah makan. Enak sih. Temponya ngobrol santai, ya lebih enak. Soalnya nanti ntar ada yang di kata-kata aja.